Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 171, apakah ada pukulan kedua? Guo Wei berkata dengan yakin, Tetua Agung, jangan khawatir, jika Yang Xiaotian berani muncul di ujian bulanan, aku pasti akan menghajarnya sampai mati. Pada saat itu, semua keluhan masa lalu akan terselesaikan. Aura yang menakjubkan terpancar darinya. Semua orang tercengang, dia telah mencapai tingkat ke-8 Martial King. Satu-satunya yang ditakutkan adalah dia tidak berani muncul, kata Guo Wei. Saya dengar dia meminta cuti kepada wakil dekan. Zhong Yun tertawa dan berkata, jika dia tidak berani muncul di ujian bulanan ini, tunggu saja ujian berikutnya. Selalu ada kesempatan lain. Saat dia muncul, kamu juga bisa menantangnya berduel di panggung pertarungan. Guo Wei mengangguk. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Di dalam aula naga surgawi, Yang Xiaotian memancarkan cahaya, dikelilingi oleh naga esensi sejati, kekuatan naga mereka yang luar biasa memenuhi udara. Raja Naga Banjir Hitam yang sedang berkultivasi pun terbangun dengan kaget. Ia menatap naga esensi sejati yang berputar-putar di sekitar Yang Xiaotian dengan kaget. Ular piton petir biru mengamati ekspresi heran Raja Naga Banjir Hitam dan tidak dapat menahan tawa. Ia teringat akan perasaan yang sama ketika pertama kali menyaksikan naga esensi sejati yang dipanggil oleh Tuan Muda. Menyaksikan naga esensi sejati di sekitar Tuan Muda, Azure Thunder Python teringat akan teknik kultivasi yang sangat mendominasi dari zaman kuno. Akan tetapi, meskipun telah berada di sisi Yang Xiaotian selama beberapa waktu, pemandangan langit yang dipenuhi naga esensi sejati masih membuatnya sangat tersentuh setiap saat. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian berhenti berkultivasi. Naga esensi sejati kembali ke tubuhnya, dan dia berdiri untuk meregangkan anggota tubuh dan ototnya. Sesi kultivasi ini telah membawanya berhasil menembus tingkat ke-5 Raja Bela Diri. Sudah waktunya untuk kembali. Maka, Yang Xiaotian beserta Azure Thunder Python dan Black Float Dragon King, meninggalkan lembah naga surgawi, melesat menembus langit, dan terbang kembali ke kota Kekaisaran Tiandou. Yang Xiaotian masih duduk bersila di atas kepala Azure Thunder Python. Ular Azure Thunder Python terbang di udara. Raja Naga Banjir Hitam mengikuti di belakang. Setelah beberapa hari menelan pil kehidupan tak berujung kualitas terbaik untuk penyembuhan, luka-luka Raja Naga Banjir Hitam hampir pulih sepenuhnya. Meski wujud Raja Naga Banjir Hitam cukup besar, ia masih kalah jika dibandingkan dengan ular piton guntur biru, Raja Binatang Surgawi. Itu seperti perbedaan antara gunung surgawi kuno dan gunung besar biasa. Sama seperti dalam perjalanan ke sana, saat ular piton guntur biru terbang, binatang ganas hutan bulan merah gemetar dan bersujud di tanah. Sehari kemudian, kota Kekaisaran Tiandou muncul di Cakrawala. Yang Xiaotian memanggil Azure Thunder Python dan Black Float Dragon King dan memasuki kota Kekaisaran Tiandou. Tepat saat Yang Xiaotian memasuki kota Kekaisaran Tiandou, gelombang sorak-sorai meletus dari alun-alun Akademi Tiandou. Ternyata Akademi Tiandou sedang mengadakan ujian bulanannya. Dalam ujian tahun pertama, Guo Wei hampir tak terkalahkan, mengalahkan lawan satu persatu. Setelah membangkitkan garis keturunan Dewa Naga kuno dan memadatkan 4 hati pedang, bahkan Lin Xiao, yang dulunya bisa menandinginya, tidak lagi setara dengannya. Setelah mengalahkan Lin Xiao, Guo Wei kemudian mendapatkan putra petir dalam undian. Melihat dia telah menggambar putra petir, Guo Wei mencibir. Dia tentu saja tahu bahwa putra guntur memiliki hubungan dekat dengan Yang Xiaotian. Karena Yang Xiaotian belum muncul, ia akan terlebih dahulu bersenang-senang menyiksa putra petir dan menunggu kembalinya Yang Xiaotian untuk menantangnya. Putra petir mengerutkan kening saat dia menarik Guo Wei, mengambil napas dalam-dalam, melangkah maju ke alun-alun, dan menangkupkan tinjunya ke arah Guo Wei, sambil berkata, "Saudara Guo, mohon beri saya pencerahan." Begitu dia berbicara, tiba-tiba sosok Guo Wei melintas. Dia muncul tepat di depan putra petir. Guo Wei melancarkan pukulan secepat kilat, sehingga putra petir pun tak mampu bereaksi. Dengan suara ledakan dahsyat, sang putra petir tertembak tepat di dada. Terdengar suara tulang retak. Sang putra petir terlempar bagaikan bola yang dipukul, menghantam tanah dengan keras di kejauhan. Guo Wei, sang putra petir memuntahkan seteguk darah dan menatap Guo Wei dengan marah,
kau menyerang secara tiba-tiba, hina dan tak tahu malu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Guo Wei telah melancarkan serangan mendadak. Zhong Lei, pemimpin kelas tahun pertama yang Xiao Tian, angkat bicara, putra petir, kekuatan saudara Guo tak tertandingi. Apakah dia perlu menyerangmu secara diam-diam? Kau bukan tandingan saudara Guo. Diterbangkan olehnya dan masih punya nyali untuk mengatakan bahwa dia melancarkan serangan diam-diam. Putra petir mendengar ini dan tatapannya menjadi dingin. Tubuhnya memancarkan kilat, sementara ular petir yang tak terhitung jumlahnya melingkarinya, mengirimkan gelombang api yang mengejutkan. Tubuh guntur matahari, kata Guo Wei tidak terkesan saat melihat ini. Di masa lalu, tubuh guntur matahari dianggap menakjubkan di negeri Laut Surgawi, tapi di matanya, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Sang putra petir meraung dalam dan tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Guo Wei. Sejumlah ular guntur mengikuti kekuatan pukulannya ke arah Guo Wei. Melihat ini, Guo Wei mencibir, tidak tahu apa-apa tentang kematian. Dengan pukulan biasa, dia bahkan tidak menggunakan keterampilan surgawi apapun tetapi hanya mengaktifkan seni dewa petir kuno. Seketika, kekuatan guntur yang luar biasa bertabrakan dengan tinju putra guntur. Tinju putra petir meledak dengan darah dan daging, lalu dia terlempar. Guo Wei melangkah maju dan tiba-tiba menghentakkan kaki ke arah tinju putra petir yang terluka. Suara tulang yang hancur bergema. Sang putra petir meringis kesakitan. Kau tahu kenapa? Guo Wei menatap dingin ke arah putra petir yang tergeletak di tanah. Itu karena kau cukup dekat dengan Yang Xiao Tian. Li Yang, yang juga berada di kelas 2 bersama Guo Wei, mengejek sambil tertawa, putra petir, jika kau berlutut dan memanggil Yang Xiao Tian seekor anjing, mungkin saudara muda Guo Wei akan mengampunimu. Banyak siswa yang tertawa terbahak-bahak. Saat itu, beberapa siswa yang baru saja mulai tertawa tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah belakang Guo Wei. Guo Wei merasa ada yang tidak beres dan tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat Yang Xiao Tian mendekat dari jauh. Yang Xiao Tian mengenakan jubah brokat biru muda, tidak memancarkan aura apapun, tetapi dengan kedatangannya, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Yang Xiao Tian telah mendengar tawa mengejek Li Yang. Dia juga melihat putra petir diterbangkan oleh Guo Wei. Melihat kedatangan Yang Xiao Tian, Guo Wei tersenyum sambil memperlihatkan giginya karena terkejut. Yang Xiao Tian, kamu akhirnya muncul. Waktu yang tepat, kupikir kamu bersembunyi dan tidak berani menunjukkan wajahmu. Dengan itu, dia tiba-tiba menendang perut putra petir dan melemparkannya dengan brutal. Tatapan mata Yang Xiao Tian berubah dingin. Dia tahu Guo Wei melakukannya dengan sengaja, untuk membuatnya terlihat. Dia datang ke sisi putra petir, membantunya berdiri, dan menyuruhnya menelan pil kehidupan abadi, lalu berbalik menghadap Guo Wei. Tiba-tiba, aura Guo Wei melonjak hebat, dan bayangan besar naga surgawi muncul di belakangnya. Seluruh tubuhnya diliputi guntur, berubah menjadi lautan guntur. Matanya tajam, dia melompat ke udara dan melayangkan pukulan, Yang Xiao Tian, terima pukulanku. Seketika, auman naga itu bergema di langit dan bumi. Kekuatan naga surgawi mengguncang semua arah. Kekuatan pukulan itu meraung, merobek lapisan aliran udara dan dengan kekuatan gunung yang runtuh, ia menyerang Yang Xiao Tian. Mengapa aku harus keberatan menerima pukulanmu? Yang Xiao Tian membalas dengan kekuatan yang sama. Sama seperti sebelumnya, auman naga bergema di langit dan bumi. Naga yang sama kuatnya mungkin. Naga esensi sejati yang tak terhingga berhamburan keluar dan langsung menghantam pukulan Guo Wei. Dan memukul Guo Wei tepat pada sasarannya. Beberapa saat sebelumnya, Guo Wei tampak tak terkalahkan dengan kekuatan naga, tetapi sekarang, dia terhempas ke belakang, jatuh di tepi alun-alun. Tanah berguncang terus-menerus. Di tempat Guo Wei terjatuh, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Semua orang tercengang. Guo Wei, yang terbangun dengan garis keturunan salah satu dari 10 dewa naga kuno, dikalahkan begitu saja. Pukulan pertama, aku sudah menerimanya. Ada pukulan kedua. Yang Xiao Tian mendekati Guo Wei dan berbicara dengan acuh tak acuh. Semua orang terkejut. Dalam keadaan linglung, kerumunan itu mengingat kembali adegan dari penilaian penerimaan awal. Bab 172, Aku memiliki 4 hati pedang. Guo Wei berjuang untuk bangkit dari lantai alun-alun, dadanya dipenuhi noda darah.
Sebulan yang lalu saat penilaian pendaftaran, baju perangnya telah diledakkan hingga berkeping-keping oleh Yang Xiaotian. Baru 2 hari yang lalu, ia akhirnya menempanya kembali, dan sekarang baju perangnya telah diledakkan lagi oleh Yang Xiaotian. Saat Guo Wei menyaksikan baju tempurnya diledakkan oleh Yang Xiaotian lagi, matanya berubah menjadi merah darah, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertahankan. Dia menatap Yang Xiaotian seperti binatang buas yang ganas. Yang Xiaotian, aku akan membunuhmu. Guo Wei meraung, auranya membengkak sekali lagi. Di atas langit, guntur bergemuruh hebat. Kilatan ular petir berjatuhan, melilit tubuh Guo Wei. Kekuatan dahsyat dari guntur itu menggemparkan seluruh siswa di sekitarnya. Jelas, seni dewa petir kuno milik Guo Wei telah membuat terobosan lain. Kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebulan yang lalu. Di belakang Guo Wei, jiwa bela diri tingkat 12, Raja Singa Emas, muncul kembali. Cahaya keemasan itu meledak secara besar-besaran. Pada saat yang sama, bayangan Dewa Naga kuno raksasa melilit tubuh Guo Wei. Jelas, Guo Wei juga telah sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan Dewa Naga kuno. Akhirnya, Guo Wei, yang memegang pedang surgawi pedang Kaisar Emas, menyebabkan cahaya pedang menyilaukan langit dan bumi. Melihat kekuatan tempur penuh Guo Wei, semua siswa Akademi Tiandou sangat terkejut. Seni Dewa Petir Kuno, jiwa bela diri terbaik tingkat 12. Garis keturunan Dewa Naga kuno. Pedang surgawi pedang Kaisar Emas. Setiap satu saja sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Lalu, di tangan kiri Guo Wei, muncul pedang panjang lain, yang kali ini sebiru langit yang tercuci. Semua orang sangat tercengang oleh pedang di tangan kiri Guo Wei. Apakah itu pedang surgawi, pedang laut hijau? Pedang surgawi, pedang laut hijau, menduduki peringkat 104 pada peringkat pedang surgawi. Dan pedang kaisar di tangan kanan Guo Wei adalah yang ke-110. Dalam hal kekuatan, pedang laut hijau bahkan lebih kuat dari pedang kaisar. Semua orang tercengang. Memiliki satu pedang surgawi sudah cukup untuk menciptakan kehebohan di antara negara-negara. Tetapi sekarang Guo Wei benar-benar telah mendapatkan pengakuan 2 pedang surgawi. Ini sungguh mengerikan. Saudara muda Guo Wei benar-benar memperoleh pengakuan atas 2 pedang surgawi, benar-benar menggemparkan dan membuat sejarah. Tidak heran saudara muda Guo Wei mampu memadatkan 4 hati pedang hanya dalam waktu 1 bulan. Dengan bakat pedang Dao yang luar biasa dari saudara muda Guo Wei, dia pasti akan mendapatkan pengakuan dari pedang naga pengendali akademi kita di masa depan. Semua murid luar biasa gembira, kata-kata mereka meluncur dengan tidak menentu. Bahkan banyak guru yang hadir terkejut dengan 2 pedang surgawi milik Guo Wei. Guo Wei melangkah ke arah Yang Xiaotian, terkejut. Sebenarnya, sebelum datang ke Akademi Tiandou, aku sudah memperoleh pedang laut hijau, tetapi aku belum sepenuhnya menguasainya saat itu. Bulan lalu, aku tekun mempelajari menara pedang, dan juga memahami pedang laut hijau. 10 hari yang lalu, aku akhirnya benar-benar memahami pedang laut hijau. Hari ini, aku akan meledakkanmu sampai mati. Dia berhadapan langsung dengan Yang Xiaotian, lalu tiba-tiba melompat tinggi, menyerang dengan pedang kaisar dan pedang laut hijau secara bersamaan. Seni pedang kemegahan, biru laut hijau. Dari tangan Guo Wei, pedang kaisar dan pedang laut hijau melepaskan cahaya pedang yang menakjubkan. Pedang ki dari 2 pedang surgawi bersaing untuk mencapai kecemerlangannya. Sinar ki pedang yang tak terhitung jumlahnya bahkan menutupi sinar matahari. Mata semua orang tertuju pada cahaya 2 pedang surgawi. Melihat serangan 2 pedang surgawi secara bersamaan, semua guru dan siswa yang hadir di Akademi Tiandou terkejut. 2 pedang surgawi menyerang pada saat yang sama, pemandangan seperti itu jarang disaksikan dalam 10.000 tahun. Kekuatan yang terjalin dari 2 pedang surgawi itu sangat mengerikan, Yang Xiaotian pasti akan kalah. Kali ini, tidak peduli seberapa kuat ilmu pedang Yang Xiaotian, dia tidak mungkin bisa menahan kekuatan 2 pedang surgawi. Banyak siswa berseru kaget. Yang Xiaotian juga terkejut melihat Guo Wei memperoleh pedang laut hijau. Melihat pedang ki kemegahan dan pedang ki laut hijau mendekat, dia tidak memanggil pedang surgawi penembus surga, melainkan memunculkan pedang panjang harta tertinggi di tangan kiri dan kanannya. Lalu, dia mengayunkan kedua pedang panjang itu secara bersamaan.
Ketika Yang Xiaotian mengayunkan pedang panjang di tangan kirinya, di dalam ki pedang, gunung-gunung dan sungai-sungai muncul, binatang-binatang buas meraung, dan semua benda dan roh langit dan bumi hadir. Rasanya ini bukan sekadar ilusi, tetapi nyata. Ketika Yang Xiaotian mengayunkan pedang panjang di tangan kanannya, ki pedang melonjak maju, berubah menjadi ribuan gunung, dan tiba-tiba, langit dan bumi di sekitarnya berguncang tiba-tiba, seolah-olah terkena pukulan berat. Guru wali kelas 1-1, Huang Yiqing, melihat dua pedang Yang Xiaotian dan matanya melotot karena terkejut dan tidak percaya, seolah-olah melihat hantu. Apa ini? Pada saat itu, pedang Ki Yang Xiaotian bertabrakan dengan pedang Ki Kemegahan dan pedang Ki Laut Hijau milik lawan. Suara mendesis terus-menerus terdengar. Pedang Ki Kemegahan dan pedang Ki Laut Hijau yang tampak menakutkan di mata orang banyak, dirobek tanpa ampun oleh pedang Ki Yang Xiaotian. Sebelum Guo Wei bisa bereaksi, dia terkena serangan pedang Ki Yang Xiaotian dan terlempar mundur sekali lagi, menghantam tepi alun-alun. Ledakan. Tanah meledak. Semua orang menyaksikan dengan kaget saat Guo Wei sekali lagi terlempar. Guo Wei, yang menghunus pedang Kaisar Emas dan pedang Laut Hijau, menggabungkan kekuatan dua pedang surgawi yang agung, dan memiliki seni dewa petir kuno serta garis keturunan dewa naga kuno, masih tidak mampu menghindari ledakan itu. Teknik pedang berbagai aspek, seni pedang surga yang mengejutkan. Alam penguasaan puncak. Huang Yiqing memperhatikan Yang Xiaotian dengan penuh kegembiraan dan semangat, suaranya bergetar. Begitu suara Huang Yiqing terdengar, alun-alun yang sebelumnya riuh berubah sunyi senyap, semua mata tertuju pada Yang Xiaotian, dipenuhi keheranan. Teknik pedang aspek segudang, seni pedang surga yang mengejutkan, semuanya ada di alam penguasaan puncak. Selama ratusan tahun, Akademi Tiandou telah menghasilkan banyak jenius pedang Dao, beberapa di antaranya mengolah 10 atau bahkan 20 kekuatan surgawi tertinggi hingga alam kesempurnaan, namun tidak pernah ada seorang pun murid yang mampu mengolah kekuatan surgawi tertinggi hingga penguasaan puncak. Menguasai puncak, sesulit naik ke surga. Bahkan He Qingze, Chen Jun, dan Tian Meiling, yang diakui sebagai tiga jenius teratas di Akademi Dalam, belum mengembangkan kekuatan surgawi tertinggi hingga penguasaan puncak. Tetapi Yang Xiaotian telah melakukannya. Dan dia telah mengembangkan bukan hanya satu, tetapi dua kekuatan surgawi tertinggi ke alam penguasaan puncak. Dan Yang Xiaotian baru saja menjadi mahasiswa baru tahun pertama di Akademi Tiandou. Bahkan Lin Xiao yang sebelumnya bertarung dengan Yang Xiaotian pun merasa ketakutan. Dia tidak menyangka Yang Xiaotian telah mengolah dua kekuatan surgawi tertinggi hingga mencapai penguasaan puncak. Semua guru dan siswa yang hadir bahkan lebih terkejut daripada saat mereka melihat pedang Kaisar Emas dan pedang Laut Hijau milik Guo Wei. Pedang Kaisar Emas dan pedang Laut Hijau memang kuat, tapi sayang, pemiliknya terlalu sampah, kata Yang Xiaotian. Guo Wei yang baru saja hendak bangkit, kembali memuntahkan darah saat mendengar ini. Ekspresi orang banyak berubah aneh. Guo Wei, bersandar pada dua pedang surgawi, berdiri dengan goyah, tubuhnya berlumuran darah segar. Orang bisa melihat luka-luka pedang yang saling bertautan di sekujur tubuhnya, yang dari kejauhan tampak sangat menakutkan. Melihat Yang Xiaotian, Guo Wei tidak bisa menyembunyikan rasa takut di hatinya. Dia telah sepenuhnya berasumsi bahwa dengan kekuatan tempur penuhnya dan kekuatan dua pedang surgawi, dia pasti akan menghancurkan Yang Xiaotian hingga setengah mati, tetapi Yang Xiaotian ternyata telah mengolah teknik pedang berbagai aspek dan seni pedang langit yang mengejutkan hingga ke tingkat penguasaan puncak. Dia tidak dapat memahami bagaimana Yang Xiaotian berhasil mengolah dua seni pedang tertinggi hingga ke tingkat penguasaan puncak. Yang Xiaotian, aku, Guo Wei, adalah reinkarnasi dari roh surgawi kuno, anak dari roh surgawi, aku tidak mungkin kalah darimu. Tiba-tiba, Guo Wei menyatakan dengan penuh semangat, aku memiliki 4 hati pedang. Sekarang, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan dari keempat hati pedangku. Bab 173, 3 hati pedang 9 warna. Mendengar Guo Wei menyebutkan 4 hati pedang, banyak siswa dari Akademi Dewa Perang, seperti Guo Wei sendiri, merasa gembira. Tepat sekali, saudara muda Guo Wei masih memiliki 4 hati pedang. 4 hati pedang, tak tertandingi sepanjang masa, menyapu semua yang tak terkalahkan. Orang yang bernama Li yang tadi berseru, benar sekali,
jika saudara muda Guo Wei sejak awal menggunakan 4 hati pedang terkuat, Yang Xiaotian pasti sudah dikalahkan. Apa bedanya jika Yang Xiaotian telah mengolah kekuatan surgawi tertinggi ke tingkat penguasaan puncak? Dia pasti tidak dapat menahan kekuatan 4 hati pedang milik saudara muda Guo Wei. Satu persatu murid Akademi Dewa Perang berteriak sekeras-kerasnya, seakan-akan dengan Guo Wei yang memanfaatkan 4 hati pedang, kekalahan Yang Xiaotian sudah pasti. Tak heran Li Yang dan yang lainnya begitu percaya diri dengan keempat hati pedang Guo Wei, ada contoh ketika para ahli pedang Dao, ketika berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan begitu mereka memanfaatkan kekuatan hati pedang mereka, dan melakukannya dengan kekuatan yang sangat besar. Di bawah seruan Li Yang dan yang lainnya, kekuatan keempat hati pedang Guo Wei mulai melonjak. 1 2 3 4. Kekuatan ki pedang yang menakjubkan meledak dari Guo Wei. Dengan kekuatan keempat hati pedang yang mengalir ke dalam dirinya, aura pedang kaisar dan pedang laut hijau miliknya menyemburkan dan menelan tanpa akhir, kecemerlangan mereka jauh melampaui yang sebelumnya. Berdiri di sana, Guo Wei membiarkan kekuatan keempat jantung pedang melonjak liar, seluruh keberadaannya diselimuti oleh kekuatan ki pedang dari keempat jantung pedang, dan dari kejauhan, dia tampak seolah-olah diselimuti oleh cahaya tak kasat mata. Saat keempat hati pedang Guo Wei diaktifkan, semua guru dan siswa Akademi Tiandou tercengang saat mendapati pedang mereka berdengung tak henti-hentinya, seakan bersorak, bergetar, beresonansi. Melihat pemandangan ajaib ini, Li Yang dan yang lainnya semakin bersemangat. Sungguh kuat. Ini adalah kekuatan dari 4 hati pedang. Itu sebenarnya menyebabkan resonansi dari ribuan pedang. Keajaiban langka seperti resonansi pedang yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya kita saksikan hari ini. Para siswa Akademi Tiandou sangat bersemangat. Mereka pernah mendengar tentang fenomena resonansi pedang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum pernah melihatnya. Hari ini, mereka akhirnya cukup beruntung untuk menyaksikannya. Saudara muda Guo Wei memang murid dengan bakat pedang Dao terkuat di Akademi Tiandou kita. Pemimpin kelas Zonglei juga berseru dengan gembira. Bahkan 2 pedang panjang harta karun tertinggi di tangan Yang Xiaotian pun bergetar. Guo Wei, memegang pedang kaisar dan pedang laut hijau, berjalan menuju Yang Xiaotian. Bekas luka pedang di tubuhnya mulai pulih terus-menerus, dan dia menatap Yang Xiaotian dengan bangga dan puas. Yang Xiaotian, sekarang kamu bahkan tidak bisa memegang pedangmu dengan mantap. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menggunakan teknik pedang aspek segudang tingkat penguasaan puncak dan seni pedang langit yang mengejutkan. Saat ini, Yang Xiaotian belum mencapai tahap tidak menggunakan pedang. Untuk melakukan ilmu pedang, seseorang tidak dapat melakukannya tanpa pedang panjang. Sekarang Yang Xiaotian tidak dapat memegang pedangnya dengan stabil, dia tidak dapat melakukan teknik pedang berbagai aspek dan seni pedang surga yang mengejutkan. Yang Xiaotian, aku tidak percaya bahwa kau telah mengembangkan seni bela diri, teknik telapak tangan, dan keterampilan surgawi lainnya hingga ke alam penguasaan puncak. Guo Wei berkata dengan dingin, meskipun kau memiliki 3 hati pedang, aku memiliki 4. Ada perbedaan besar antara kekuatan 3 dan 4 hati pedang. Begitukah? Kata Yang Xiaotian sambil berjalan menuju Guo Wei. Secara umum, memang ada perbedaan besar antara kekuatan 3 Sword Heart dan 4. Pada saat itu, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan 3 hati pedangnya. Untuk berhadapan dengan Guo Wei, dia tidak perlu menggunakan 4 pedang hati. 3 lebih dari cukup. Ketika 3 hati pedang Yang Xiaotian diaktifkan, 2 pedang panjang di tangannya berhenti bergetar. Saat kekuatan 3 hati pedang Yang Xiaotian menyapu, para guru dan siswa Akademi Tiandou mendapati bahwa pedang mereka tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan hati pedang Guo Wei, semuanya berhenti bergetar. Apa yang terjadi? Banyak orang bertanya-tanya, saling memandang dengan heran. Tampaknya 3 hati pedang Yang Xiaotian menekan 4 hati pedang Guo Wei. Mengapa hal ini terjadi? 4 kekuatan jantung pedang Guo Wei, bukankah lebih kuat? Huang Yiqing dan sekelompok guru sama-sama bingung. Guru, apa yang terjadi? Seorang murid tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Huang Yiqing. Tepat saat Huang Yiqing hendak menjawab, tiba-tiba Guo Wei berteriak, pedang kaisar dan pedang laut hijau miliknya menyerang Yang Xiaotian secara bersamaan. Yang Xiaotian, hadapi 4 kekuatan jantung pedang agungku secara langsung. Di bawah pengaruh 4 kekuatan jantung pedang agung Guo Wei,
pedang kaisar dan pedang laut hijau memanifestasikan berbagai fenomena, dengan pedang kaisar memproyeksikan sosok seorang kaisar agung, dan pedang laut hijau dikelilingi oleh apa yang tampak seperti lautan luas dan bergejolak. Pedang ki dari pedang kaisar dan pedang laut hijau luar biasa cepat, mencapai jarak hanya beberapa meter dari Yang Xiaotian dalam sekejap mata. Melihat ini, Yang Xiaotian tidak mundur melainkan maju, pedang panjangnya menyerang. Saat pedang panjangnya menyerang, untaian aura pedang 9 warna mekar keluar. Melihat aura pedang 9 warna dari pedang Yang Xiaotian, banyak siswa terkejut. Sementara Huang Yiqing dan beberapa guru lainnya teringat akan sebuah legenda kuno, tubuh mereka gemetar tak terkendali, ucapan mereka tidak jelas, ini adalah 9 warna. Sebelum mereka bisa menyelesaikannya, mereka melihat pedang mereka sendiri beterbangan. Dipengaruhi oleh ki pedang 9 warna Yang Xiaotian, semua pedang panjang milik para guru dan siswa yang hadir di Akademi Tiandou melayang. Beberapa saat yang lalu, mobilisasi 4 kekuatan jantung pedang Guo Wei hanya menyebabkan pedang panjang semua orang bergetar, tetapi sekarang, di bawah pengaruh kekuatan ki pedang 9 warna milik Yang Xiaotian, semua pedang panjang terangkat ke udara. Saat semua orang terkejut, pedang ki 9 warna milik Yang Xiaotian langsung menembus 4 kekuatan jantung pedang Guo Wei dan menyerang Guo Wei sekali lagi. Meskipun Guo Wei menggunakan perisai emas untuk melindungi dirinya di saat-saat terakhir, dia tetap terpental. Guo Wei terlempar keluar dari alun-alun. Hanya untuk melihat luka pedang di Guo Wei yang baru saja sembuh, sekali lagi menutupi tubuhnya. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Guo Wei, dengan mulut penuh darah segar, tidak dapat menerima apa yang telah terjadi. 4 kekuatan jantung pedangnya sesungguhnya dikalahkan oleh 3 kekuatan jantung pedang Yang Xiaotian. Pada saat ini, suara Huang Yiqing yang bergetar, penuh kegembiraan, terdengar, hati pedang 9 warna. Apa? Pedang hati 9 warna. Yang Xiaotian telah memadatkan hati pedang terkuat, hati pedang 9 warna. Banyak pelajar tersentak kaget ketika mendengar ini. Setelah mendengar ini, Guo Wei tergagap, hati pedang 9 warna. Ia berusaha untuk berdiri lagi, tetapi saat ia bangkit, ia terjatuh lagi dan akhirnya pingsan. Pedang kaisar dan pedang laut hijau terjatuh ke samping, kehilangan kilaunya. Sekali lagi, suasana berubah menjadi sunyi senyap. Karena ini hanyalah ujian bulanan di akademi, Xie Hong, Fan Rikuan, dan Zhong Yun, beserta sejumlah individu berpangkat tinggi lainnya dari akademi, tidak menyaksikan acara tersebut. Pada saat itu, Zhong Yun sedang santai berlatih teknik pedang Zhong Yun di halaman rumahnya. Tiba-tiba, gerbang halaman rumahnya terbuka lebar, dan seseorang berlari masuk sambil terengah-engah, dia adalah Zhong Lei. Zhong Yun melirik Zhong Lei yang terengah-engah, apakah ujian bulanan sudah selesai? Sudah berakhir, Zhong Lei mengatur napasnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Paman, Yang Xiaotian telah kembali. Oh! Zhong Yun berhenti berlatih ilmu pedang dan tersenyum, dia kembali, itu bagus. Jadi, Yang Xiaotian dan Guo Wei saling beradu pedang. Apakah Guo Wei menggunakan kekuatan keempat hati pedangnya? Zhong Lei mengangguk, ekspresinya rumit, memang benar, tapi Yang Xiaotian, dia telah memadatkan hati pedang 9 warna. Zhong Yun tertegun, tangannya gemetar tak terkendali, hati pedang 9 warna. Ya, dan bukan hanya 1, tapi 3 hati pedang 9 warna. Bab 174/174. Zhong Yun tak dapat menahan diri untuk tidak terganggu sejenak. 3 hati pedang 9 warna. Yang Xiaotian benar-benar memadatkan 3 hati pedang 9 warna. Namun, segera setelah itu, hatinya dipenuhi niat membunuh. Tampaknya Yang Xiaotian harus disingkirkan. Kalau tidak, dalam beberapa tahun ke depan, masalahnya tidak akan ada habisnya. Beberapa saat kemudian, saat Zhong Lei hendak pergi, Zhong Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan memerintahkan Zhong Lei untuk melacak keberadaan Zhang Hao dan Chen Lingyun di antara 6 orang lainnya, sambil berkata bahwa itu adalah perintah dari Sekte Dewa Mohe. Setelah mengetahui bahwa Zhang Hao, Chen Lingyun, dan keempat orang lainnya telah hilang setelah tiba di kota Kekaisaran Tiandou, Zhong Lei berseru dengan heran, hilang. Wajah Zhong Yun tampak sangat serius, memang, mereka telah menghilang selama beberapa hari. Saya khawatir dalam beberapa hari ke depan, Sekte Dewa Mohe akan mengirim lebih banyak ahli ke sini.
Chen Lingyun adalah seorang Saint Realm, dan hilangnya seorang tetua Saint Realm dari Sekte Mohe Divine jelas merupakan masalah yang sangat mendesak. Zonglei juga menyadari betapa gawatnya situasi. Hari-hari ini, kalian harus mengesampingkan semua masalah lain dan berkonsentrasi mencari keberadaan tetua Chen dan yang lainnya. Zhong Yun memberi instruksi khusus. Zonglei menurutinya dengan hormat. Setelah mengalahkan Guo Wei, Yang Xiaotian memperoleh tempat pertama dalam ujian bulanan tahun pertama. Namun, dia tidak tinggal lama di Akademi Tiandou dan kembali ke kediamannya sendiri. Tepat saat ujian bulanan Akademi Tiandou baru saja berakhir, sesosok wanita cantik jelita Nan Anggun muncul di pintu masuk akademi. Dia tak lain adalah Tian Meiling, salah satu dari 3 orang jenius hebat siswa pengadilan dalam Akademi Tiandou. Tian Meiling telah berlatih di negara Kekaisaran Liuli selama lebih dari sebulan dan baru saja kembali hari ini. Apa? Murid baru di sesi ini, Yang Xiaotian, telah memadatkan 3 hati pedang 9 warna. Tian Meiling baru saja kembali ketika murid pengadilan dalam Tang Lin melapor padanya. Ya, dan dia juga telah mengolah 2 kekuatan surgawi tertinggi ke alam penguasaan puncak. Tang Lin menambahkan, 2 kekuatan surgawi tertinggi, penguasaan puncak. Tian Meiling benar-benar terkejut. Selama pelatihannya di negara Kekaisaran Liuli, dia memperoleh kesempatan besar untuk mengolah 1 kekuatan surgawi tertinggi hingga ke puncak alam kesempurnaan, yang sudah memenuhi dirinya dengan kegembiraan. Namun, seorang murid baru telah mengembangkan 2 kekuatan surgawi tertinggi untuk mencapai penguasaan puncak. Itu belum semuanya. Tang Lin melanjutkan, Yang Xiaotian ini, bakatnya dalam alkimia juga menantang surga. Dikatakan bahwa dia telah membuat cairan spiritual pembangun fondasi berkualitas sangat tinggi tanpa menggunakan kuali obat. Tanpa menggunakan kuali obat, Tian Meiling amat terkejut, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah benar-benar ada seseorang yang dapat berhasil membuat ramuan tanpa kuali obat? Apakah latar belakang Yang Xiaotian sudah diselidiki secara menyeluruh? Setelah jeda yang lama, Tian Meiling bertanya. Sudah jelas, Tang Lin menjawab dengan cepat. Dia berasal dari rumah keluarga yang di kota Xingyue, negara Laut Surgawi. Rumah keluarga yang ini adalah kekuatan yang sangat lemah, tuan tanahnya hanyalah lapisan kelima bawaan yang lebih rendah. Benar, Yang Xiaotian telah menyinggung Wang Fan dan Liu Suang dari Balai Pengobatan beberapa hari yang lalu. Dia kemudian menceritakan kejadian ketika Yang Xiaotian, ditemani Wu Qi, menyerbu aula apoteker beberapa hari sebelumnya dan hampir membunuh Liu Suang. Aula apoteker Kekaisaran telah mengirim para ahli ke sini. Mereka pasti tiba hari ini, bermaksud menangkap Yang Xiaotian dan membawanya kembali ke aula apoteker Kekaisaran untuk menghadapi tuntutan. Tang Lin menggelengkan kepalanya. Yang Xiaotian ini, siapa lagi yang bisa dia singgung kalau bukan Wang Fan dan Liu Suang? Semua orang tahu bahwa saudara laki-laki Wang Fan adalah tetua agung di Balai Apoteker Kekaisaran. Tian Meiling merenung, Yang Xiaotian ini, dia mungkin berguna bagi kita. Tang Lin tercengang, kakak, kamu ingin dia bergabung dengan aliansi pedang kita. Tian Meiling adalah salah satu dari 3 jenius hebat di pengadilan dalam Akademi Tiandou, dan dengan bantuan kekuatan keluarganya, ia mendirikan sebuah organisasi di dalam akademi yang disebut Aliansi Pedang. 90% anggota Aliansi Pedang adalah siswa pengadilan dalam Akademi Tiandou, yang mewakili kekuatan yang cukup besar. Tian Meiling mengangguk, Yang Xiaotian punya bakat dalam alkimia, dia bisa membuat ramuan untuk aliansi pedang kita di masa depan. Tang Lin memahami maksud Tian Meiling, aliansi pedang mereka harus membeli sejumlah besar ramuan setiap bulan untuk keperluan mereka sendiri, yang merupakan pengeluaran yang signifikan. Jika Yang Xiaotian dapat membuat ramuan untuk aliansi pedang mereka, mereka akan dapat menghemat biaya yang sangat besar ini. Hanya saja, Yang Xiaotian mungkin tidak bersedia, kata Tang Lin. Dengan kata lain, Tian Meiling ingin Yang Xiaotian membuat ramuan untuk aliansi pedang secara gratis di masa mendatang. Tian Meiling berkata dengan percaya diri sambil tersenyum, tidak mau. Dia berasal dari yang family manor yang sederhana dan hanya berhasil menarik 1 ahli Emperor Realm. Sekarang dia telah menyinggung Empire Parmachis Hall, dan tidak ada yang bisa melindunginya. Selama dia bergabung dengan aliansi pedangku dan keluarga Tian dapat memberinya perlindungan, dan menyelesaikan masalah dengan Balai Apoteker Kekaisaran untuknya.
Jika dia tidak bergabung dengan aliansi pedangku, maka itu adalah jalan buntu baginya. Karena itu, dia harus bergabung dengan aliansi pedangku. Meskipun dia enggan, dia tidak punya pilihan selain bergabung. Kediaman yang Xiao Tian dekat dengan akademi, haruskah aku pergi ke sana sekarang? Tanya Tang Lin. Aku akan pergi bersamamu, Tian Meiling merenung. Maka, keduanya berjalan menuju kediaman Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian sedang berada di halaman berlatih teknik pedang penetrasi langit ketika Ed datang untuk melaporkan bahwa ada seseorang bernama Tian Meiling dari Akademi Tiandou yang ingin menemuinya. Tian Meiling. Yang Xiao Tian terkejut. Dia tentu tahu siapa Tian Meiling di samping He Qingze dan Chen Jun. Dia dipuji sebagai salah satu dari 3 jenius besar di pengadilan dalam Akademi Tiandou. Dan terlebih lagi, dia berasal dari keluarga Tian dari Kekaisaran Naga Surgawi. Keluarga Tian merupakan salah satu keluarga bangsawan tertua di Kekaisaran Naga Surgawi. Pengaruhnya menyebar ke seluruh kota di Kekaisaran, suatu entitas yang sangat besar. Biarkan dia masuk, kata Yang Xiao Tian. Segera, Ed membawa Tian Meiling dan Tang Lin masuk. Tian Meiling, mengenakan rok luo, memancarkan jiwa heroik dan memiliki kecantikan yang khas. Saat melihat Yang Xiao Tian, dia tidak menghindari basa-basi tetapi langsung ke intinya. Bergabung dengan aliansi pedangmu. Yang Xiao Tian tidak menyangka kedatangan Tian Meiling adalah untuk mengusulkan agar dia bergabung dengan aliansi pedang. Benar, bergabunglah dengan aliansi pedangku, kata Tian Meiling. Kau telah menyinggung Aula Apoteker Kekaisaran. Dengan bergabung dengan aliansi pedang kami, aliansi dan keluarga Tian dapat melindungimu. Namun, setelah bergabung dengan aliansi pedang kami, kamu harus membuat ramuan untuk kami setiap bulan. Yang Xiao Tian tersenyum, membuat ramuan untuk aliansi pedangmu. Dia telah memahami niat Tian Meiling. Tampaknya dia ingin menggunakannya sebagai semacam budak alkimia. Banyak keluarga besar yang memiliki budak alkimia, budak-budak ini harus mengikuti perintah keluarga untuk membuat ramuan setiap bulan. Ramuan apa yang harus dibuat dan berapa jumlahnya ditentukan oleh keluarga-keluarga ini. Jika mereka gagal menyelesaikan tugas mereka, para budak alkimia ini akan menderita. Benar saja, Tian Meiling berkata, tepat sekali, kamu akan membuat ramuan untuk aliansi pedang kita di masa depan, dan aku akan memberitahumu ramuan apa saja saat waktunya tiba. Dia hendak melanjutkan, tetapi Yang Xiao Tian langsung memotongnya, kalian berdua, silakan kembali. Dia tidak tertarik mendengar lebih banyak. Tian Meiling berhenti sejenak dan berkata, Yang Xiao Tian, pikirkan baik-baik. Para ahli dari Balai Apoteker Kekaisaran mungkin sedang dalam perjalanan ke sini, dan jika kamu tidak bergabung dengan aliansi pedang kami, mereka pasti akan menangkapmu dan membawamu kembali ke Balai Apoteker Kekaisaran untuk mempertanggungjawabkan kesalahanmu. Saat dia berbicara, dia melirik ke samping ke arah Wuki, itu pasti ahli alam kaisar di sampingmu, kan? Biar ku beritahu, Aula Apoteker Kekaisaran telah mengirim 2 marsial venerable kali ini, dia tidak bisa melindungimu sepenuhnya. Juga, jika dia berani campur tangan, para ahli dari Aula Apoteker akan langsung menghancurkannya sampai mati. Bab 175 Yang Xiao Tian, kamu akhirnya keluar. Oh, 2 ahli marsial venerable telah tiba. Yang Xiao Tian tertawa. Melihat ekspresi acuh tak acuh Yang Xiao Tian, alis Tian Meiling berkerut, dan dia berkata, apakah menurutmu aku bercanda? Kemudian dia berkata, orang-orang dari Aula Apoteker tidak akan bercanda denganmu. Aku tahu adikmu sekarang berada di Sekte Naga Sejati, tetapi tidak ada jaminan bahwa orang-orang dari Sekte Naga Sejati akan mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu. Kaisar bela diri di sampingmu ini, meskipun kuat, sama sekali bukan tandingan seorang yang mulia bela diri. Seorang yang mulia bela diri dapat menghancurkan kaisar bela diri puncak hanya dengan satu jentikan tangan. Dia melanjutkan, jika kalian ditangkap dan dibawa kembali ke Aula Apoteker Kekaisaran, kalian pasti akan dipenjara di penjara racun, yang dipenuhi dengan segala macam serangga beracun dan zat beracun. Siapapun yang dikurung di sana akan disiksa sampai tidak lagi menyerupai manusia atau hantu. Akan sulit bagimu untuk keluar. Bahkan jika orang-orang dari Sekte Naga Sejati memutuskan untuk menyelamatkanmu demi adikmu, saat mereka menyelamatkanmu, kau pasti sudah lumpuh. Tian Meiling dengan sabar menganalisis pro dan kontra bagi Yang Xiao Tian. Jika kau bergabung dengan aliansi pedang kami,
aku jamin orang-orang dari Aula Apoteker Kekaisaran tidak akan berani menyentuhmu, katanya. Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya, tidak tertarik, aku harus meminta kalian berdua pergi. Wajah cantik Tian Meiling tenggelam, Yang Xiao Tian, apakah kamu benar-benar memikirkan ini? Masalah ini sebenarnya tidak perlu banyak dipikirkan, Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Ekspresi Tian Meiling berubah masam, baiklah, kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Setelah itu, dia pergi bersama Tang Lin. Begitu berada di luar kediaman Yang Xiao Tian, Tang Lin mendengus dingin, Yang Xiao Tian ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Kakak senior Tian ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak menghargainya. Tian Meiling mencibir, dia tidak akan menyadari apa yang telah hilang sampai dia terpojok. Dia masih berpegang teguh pada secercah harapan, tetapi begitu orang-orang dari Empire Pharmacist Hall tiba, dia akan mengerti apa itu keputusasaan sejati, dan kemudian dia akan menyesal tidak bergabung dengan SWOT Alliance kita. Pada saat ini, di dalam Aula Alkemis Tiandou Agung, sekelompok besar ahli dari Aula Pengobatan berdiri. Di garis terdepan adalah He Jianmu dan He Jianhe, dua marsial venerable dari Aula Apoteker Kekaisaran. Keduanya adalah saudara dan biasanya menjalankan misi bersama-sama. Di belakang He Jianmu dan He Jianhe adalah Wang Fan, Liu Xuang, dan sekelompok ahli tingkat tinggi lainnya dari Balai Pengobatan. Meskipun Wang Fan adalah kepala Aula Alkemis Tiandou Agung, statusnya agak lebih rendah dibandingkan dengan He Jianmu dan He Jianhe. Atas perintah Wang Fan, lubang di atap aula belum diperbaiki dan masih membiarkan sinar matahari masuk. Angin terus bertiup masuk melalui lubang di atap. Angin sepoi-sepoi mengangkat beberapa gumpalan debu di aula besar. Baik He Jianmu maupun He Jianhe menatap lubang di atap dengan ekspresi gelap. Dapat dikatakan bahwa 90% ramuan dari Kekaisaran Naga Surgawi berasal dari balai pengobatan mereka, karenanya, Balai Alkimia Kekaisaran memiliki status tinggi di dalam Kekaisaran Naga Surgawi. Biasanya, bahkan sekte tertinggi Kekaisaran Naga Surgawi tidak akan berani menyinggung balai pengobatan mereka dengan mudah. Dan sekarang, seorang raja bela diri biasa berani menerobos masuk ke Aula Alkemis Tiandou Agung, tidak hanya melukai beberapa ahli tingkat tinggi tetapi juga menghancurkan aula tersebut hingga menjadi seperti ini. Itu adalah bentuk pengabaian yang terang-terangan terhadap balai pengobatan mereka. Nama anak ini Yang Xiao Tian, kan? He Jianmu bertanya dengan dingin. Ya, namanya Yang Xiao Tian, jawab Wang Fan cepat. Saat ini dia adalah murid Akademi Tiandou dan merupakan rekrutan peringkat teratas dalam ujian masuk tahun ini. Liu Xuang segera menambahkan, kedua tuan tidak menyadarinya, tapi Yang Xiao Tian ini, yang mengandalkan bakatnya dan disukai oleh Xie Hong dan Fan Rikuan, sangat arogan dan sulit diatur. Dia datang ke balai pengobatan, tidak hanya melukai kami dengan parah, tetapi juga mencuri sejumlah besar obat-obatan spiritual langka dari balai tersebut. Mendengar ini, He Jianmu mencibir, berbakat. Jenius macam apa yang belum pernah kita lihat di Kekaisaran. Satu hal yang tidak kekurangan di sekte tertinggi Kekaisaran adalah para jenius. Semua orang jenius, begitu masuk penjara racun kita, akan menangis memohon hidup atau memohon kematian, menyesali keberadaan mereka di dunia ini. Dia bertanya kepada Wang Fan dan Liu Xuang, apakah Yang Xiao Tian saat ini berada di kota Kekaisaran Tiandou? Ya, kediamannya dekat dengan Akademi Tiandou. Bawa kami ke sana sekarang. Dengan demikian, sekelompok besar ahli dari Balai Pengobatan terbang melintasi langit menuju kediaman Yang Xiao Tian. He Jianmu dan He Jianhe, yang memancarkan aura martial venerables, membuat berbagai benteng kota Kekaisaran Tiandou gemetar ketakutan dan takjub. Yang Mulia Bela Diri, Aula Apoteker Kekaisaran telah mengirim Yang Mulia Bela Diri untuk menangkap Yang Xiao Tian untuk diinterogasi. Tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa Aula Apoteker Kekaisaran telah mengirim para Mulia Bela Diri untuk menangkap Yang Xiao Tian guna diinterogasi. Tian Meiling dan Tang Lin, yang sedang dalam perjalanan kembali ke Akademi Tiandou, berhenti di tengah jalan ketika mereka melihat He Jianmu, He Jianhe, dan sekelompok besar ahli terbang ke arah mereka dari jauh. Itu He Jianmu dan He Jianhe. Tian Meiling mengenali keduanya dengan kaget. Keduanya bukanlah martial venerable biasa, melainkan ahli di alam kedua martial venerable. Terlebih lagi, keduanya adalah ahli pedang Dao, dan dikabarkan bahwa keduanya telah mencapai ranah ilmu pedang tanpa pedang.
Aku tidak percaya balai apoteker kekaisaran benar-benar mengirim saudara He, Tang Lin, yang juga mendengar reputasi keduanya, berkata, Yang Xiaotian pasti tidak akan lolos kali ini. Tian Meiling, melihat He Jianmu dan yang lainnya terbang menuju kediaman Yang Xiaotian, berkata, ayo ikuti mereka. Yang Xiaotian tidak akan bergabung dengan aliansi pedang kita, bukan? Sebentar lagi, dia pasti akan memohon untuk bergabung. Dalam waktu singkat, He Jianmu, He Jianhe, dan sekelompok besar dari balai pengobatan tiba di kediaman Yang Xiaotian. Menatap gerbang megah kediaman Yang Xiaotian, He Jianmu memberi perintah, tidak perlu memberitahu siapapun di dalam, cukup ledakan gerbangnya dan tangkap Yang Xiaotian. Mendengar ini, Liu Suang dengan senang hati menurutinya, melangkah maju dan secara pribadi memukul dengan kedua tangan, dengan ganas menggedor gerbang kediaman Yang Xiaotian. Ledakan. Gerbang kediaman Yang Xiaotian yang tertutup rapat terpental akibat pukulan Liu Suang dan menghantam halaman depan. Batu-batu hijau di pelataran hancur dan berserakan. He Jianmu, He Jianhe, dan sejumlah pakar balai pengobatan masuk satu demi satu. Para pelayan Yang Xiaotian yang mendengar keributan itu pun berhamburan keluar. Bunuh siapa saja yang berani menghalangi jalan. He Jianmu memerintahkan dengan dingin, menghadapi segerombolan pelayan yang maju. Mendengar hal ini, Liu Suang segera menghunus pedangnya, pedang kinya melesat dengan dahsyat ke arah para pelayan yang maju, seraya memerintahkan bawahannya yang elit, Tuan He telah bersabda, bunuh mereka semua, ambil tindakan. Mata para ahli balai pengobatan di belakangnya memerah saat mereka melesat maju. Tepat saat para ahli balai pengobatan bersiap melakukan pembantaian, mereka melihat para pelayan membentuk susunan pedang dalam kelompok 10 orang, ki pedang mereka bersilangan, memaksa para ahli balai pengobatan mundur, tak mampu maju. Melihat ini, Liu Suang mencibir, Yuan sejati dari alam leluhur bela diri mengalir ke pedangnya, langsung menghancurkan sekelompok pelayan. Bunuh mereka semua, sekelompok budak yang tidak tahu apa-apa, kalau kalian berani menghalangi lebih jauh, aku akan memenggal kepala kalian semua. Tepat saat suara angkuh Liu Suang terdengar, beberapa sosok muncul, berjalan keluar dari halaman belakang. Di antaranya adalah Yang Xiaotian, Wu Qi, Liu An, dan Luo Qing. Melihat Yang Xiaotian muncul, Liu Suang mencibir, Yang Xiaotian, kamu akhirnya keluar. Bab 176 kembali dan beritahu Wang Zhou. Liu Suang tertawa arogan. Yang Xiaotian melirik Liu Suang, tatapannya jatuh pada dua gerbang yang hancur. Dia berkata dengan dingin, siapa yang meledakkannya? Liu Suang terkekeh, akulah yang menghancurkan mereka. Yang Xiaotian, gerbang rumahmu sama buruknya dengan dirimu. Aku bahkan tidak berusaha keras, dan mereka sudah hancur seperti ini. Semua anak buahnya pun tertawa. Pada saat ini, He Jianmu melangkah maju, menatap Yang Xiaotian seolah-olah dia adalah seekor semut di tanah. Yang Xiaotian, benar. Apakah kamu yang memimpin orang-orangmu untuk menerobos masuk ke aula alkemis Tiandou Agung dan melukai sekelompok apoteker di sana? Dan juga mencuri sejumlah ramuan obat langka dari aula alkemis Tiandou Agung. Mencuri sejumlah tanaman obat langka. Yang Xiaotian melirik Liu Suang dan Wang Fan, guru dan muridnya, dan berkata, kami memang melukai orang-orang itu, tetapi ramuannya, aku beli dengan emas asli. Liu Suang kalah taruhan dan berkata bahwa aku boleh memilih ramuan apapun yang aku inginkan dari balai pengobatan. He Jianhe berkata dengan dingin, masih saja mencoba berdebat saat kau sudah di ambang kematian. Yang Xiaotian, maukah kau patuh kembali bersama kami ke aula apoteker kekaisaran untuk menghadapi hukumanmu, atau apakah kami perlu mengambil tindakan? Saya sarankan Anda untuk kembali bersama kami ke aula apoteker kekaisaran. Dengan begitu, penderitaan Anda akan berkurang. Jika kami harus mengambil tindakan, kami akan mematahkan tulang Anda terlebih dahulu sebelum menyeret Anda kembali ke aula apoteker kekaisaran. Yang Xiaotian melirik He Jianhe, mematahkan tulangku. Dia menggelengkan kepalanya, aku sarankan kamu untuk meninggalkan propertiku sekarang dan kemudian kembali ke aula apoteker kekaisaran. Jika kamu menyentuhku, kamu mungkin akan merasa sulit untuk pergi nanti. Mendengar perkataan Yang Xiaotian, para ahli dari aula apoteker menjadi gempar. Bahkan Tian Meiling dan Tang Lin yang mengikuti di belakang pun tercengang. Apakah Yang Xiaotian sudah gila sehingga mengucapkan hal gila seperti itu?
Berani sekali menyuruh He Jianmu dan He Jianhe kembali ke Aula Apoteker Kekaisaran. Bahkan Kaisar Tiandou tidak berani menyuruh He Jianmu dan He Jianhe untuk kembali ke Aula Apoteker Kekaisaran. Setelah keterkejutannya, Liu Suang tertawa dingin. Yang Xiao Tian ini, yang buta seperti kelelawar, benar-benar berani memberitahu He Jianmu dan He Jianhe untuk kembali ke Aula Apoteker Kekaisaran. Dia sama sekali tidak tahu seperti apa kematian itu. Sekarang, tak seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Wang Fan juga menatap Yang Xiao Tian dengan perasaan senang. Sepertinya tidak perlu membawa Yang Xiao Tian kembali ke Aula Apoteker Kekaisaran karena He Jianmu dan He Jianhe, dalam kemarahan mereka, mungkin akan langsung menyingkirkan Yang Xiao Tian saat itu juga. Benar saja, He Jianhe, setelah mendengar seorang raja bela diri seperti Yang Xiao Tian menyuruhnya untuk kembali ke Aula Apoteker Kekaisaran, menjadi sangat marah. Dia tiba-tiba mengayunkan cakarnya ke atas kepala Yang Xiao Tian, "Aku akan melumpuhkanmu sekarang, dan mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku, siapa yang berani melindungimu." Jika cakar ini mengenai, bahkan jika Yang Xiao Tian tidak mati, kepalanya akan meninggalkan 5 lubang seukuran jari. Kekuatan cakar seorang marsial venerable cukup untuk membelah gunung dan meretakkan bumi. Melihat tangan He Jianhe mengulurkan tangan kepada Yang Xiao Tian, raut wajah Wu Qi berubah dan saat ia hendak bergerak, tiba-tiba langit yang sebelumnya cerah dan terang menjadi gelap. Aura binatang buas yang dahsyat menyapu seperti tsunami, mencekik napas semua orang di sekitar. Mereka menoleh kaget hanya untuk melihat bahwa di suatu titik, seekor binatang buas sebesar gunung telah muncul di belakang Yang Xiao Tian. Menatap binatang buas yang menyerupai naga atau naga banjir yang berdiri tegak, matanya yang merah darah dan rakus, besar seperti danau, menatap ke bawah ke arah mereka. Semua orang, termasuk Wang Fan dan Liu Suang, gemetar, mata mereka terbelalak karena ngeri. Apa ini? Martial Venerable? Atau Martial Emperor? Di tengah tatapan ketakutan He Jianhe, cakar seukuran gunung milik Raja Naga Banjir Hitam menukik ke bawah menuju bagian atas kepalanya. Kekuatan yang mengerikan itu membuat ruang di sekitarnya bergemuruh dengan gelombang udara. He Jianhe, melihat cakar besar itu menghantam, berteriak kaget dan marah sementara Yuan sejati di sekujur tubuhnya bersirkulasi dengan liar. Untaian ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak saat jari-jarinya berubah menjadi pedang, melepaskan serangan kuat ke arah cakar raksasa yang turun. "Buka untukku." 10 sinar pedang ki yang menakjubkan membentuk pilar yang bergemuruh menuju cakar raksasa itu. He Jianmu juga meraung, ke-10 jarinya berubah menjadi pedang juga, melontarkan 10 pilar pedang ki yang luar biasa ke arah cakar besar Raja Naga Banjir Hitam. Raja Naga Banjir Hitam mendengus dingin saat melihat ini, mengabaikan kolom pedang ki lawan, cakar naga pegunungannya terus menghantam ke bawah. Menabrak, 10 kolom ki pedang He Jianhe langsung hancur berkeping-keping, dan cakar naga terus menukik. Saat kolom pedang ki milik He Jianmu menghantam cakar naga, seolah-olah dia menghantam gunung naga itu sendiri, dan malah terpencar akibat benturan tersebut. Di tengah suara gemuruh itu, He Jianhe terlihat dihantam ke tanah oleh cakar naga. Itu belum semuanya, cakar naga Raja Naga Banjir Hitam terus menghentak ke bawah, menguburnya dalam-dalam di bawah permukaan bumi. Suara ledakan yang terus-menerus itu memekakkan telinga saat semua orang menyaksikan He Jianhe diinjak-injak ke tanah, wajah mereka dipenuhi teror saat mereka bergegas mundur. Segera setelah itu, ekor besar Raja Naga Banjir Hitam menyapu dengan kecepatan yang mengerikan, menghasilkan kekuatan penghancur. Peristiwa itu membuat Wang Fan, Liu Suang, dan He Jianmu beserta para ahli balai pengobatan lainnya terlempar ke udara. Kemanapun ekor naga raksasa itu lewat, tak seorang pun dapat menghalangi, tak seorang pun dapat melawan. Wang Fan, Liu Suang, dan He Jianmu menerobos sejumlah tembok halaman, dan berguling ke jalan di luar kompleks. Yang Xiao Tian tidak melihat ke arah He Jianhe yang terjepit ke dalam lubang yang dalam, dan berjalan menuju Liu Suang. Liu Suang, yang terkena ekor Raja Naga Banjir Hitam, merasakan semua tulangnya hancur, berdarah deras. Menatap Yang Xiao Tian yang mendekat, wajahnya menunjukkan ketakutan sementara suaranya lemah dan serak. "Yang Xiao Tian, apa yang ingin kau lakukan?" Tanpa berkata apa-apa, Yang Xiao Tian melayangkan pukulan dan mendaratkannya kuat di perut Liu Suang. Itu masih kekuatan Asura alam kesempurnaan. Kekuatan Asura dengan kejam menghancurkan organ dalam Liu Suang,
memusnahkan perut besarnya. Dengan pukulan itu, Liu Suang hampir memuntahkan hatinya, menutupi perutnya, air mata mengalir karena penderitaan, wajahnya berubah. Apakah aku yang mencuri tanaman obat dari balai pengobatanmu? Yang Xiaotian bertanya tanpa ekspresi. Liu Suang menggelengkan kepalanya kuat-kuat sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Tidak, bukan itu. Yang Xiaotian mendaratkan pukulan lain di perut Liu Suang. Pukulan ini membuat mata Liu Suang melotot dan tanah di bawahnya retak. Tubuhnya membungkuk seperti udang mati, saking sakitnya dia ingin pingsan tetapi tidak bisa pingsan. Yang Xiaotian kemudian mendekati Wang Fan. Wajah Wang Fan dipenuhi ketakutan. Tanpa berkata apa-apa, Yang Xiaotian melayangkan pukulan dan mengenai perut Wang Fan. Itu masih kekuatan Asura alam kesempurnaan. Kemudian pukulan lain menyusul. Setelah itu, Yang Xiaotian menggunakan metode yang sama untuk memukul masing-masing ahli balai pengobatan satu persatu, meminta mereka masing-masing mencicipi kekuatan Asura alam kesempurnaan satu atau dua kali. Tatapan Yang Xiaotian akhirnya tertuju pada Tian Meiling dan Tang Lin. Melihat tatapan Yang Xiaotian, kedua wanita cantik itu menjadi pucat karena ketakutan. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana beberapa ahli balai pengobatan dipukul begitu keras oleh dua pukulan Yang Xiaotian hingga mereka mengotori diri mereka sendiri. Jika mereka dipukul dengan dua pukulan, bukankah mereka akan? Kalian berdua belum pergi. Yang Xiaotian berkata, kalau begitu, tolong bantu aku dan panggil seseorang untuk membawa Liu Suang dan yang lainnya kembali. Merasa lega dengan sifat tugas tersebut, Tian Meiling dan Tang Lin buru-buru menganggukkan kepala. Dan baru setelah Yang Xiaotian pergi, mereka merasa seperti telah selamat dari bencana besar. Saat Yang Xiaotian melewati He Jianhe, menatapnya yang terbaring di lubang di tanah, dia berkata, Wang Fan dan Liu Suang telah menutupi langit dengan satu tangan di aula apoteker kerajaan Kekaisaran Tiandou, para penindas di antara para penindas. Kalian tidak hanya gagal menangkap dan menanyai mereka, tetapi kalian juga membantu seorang tiran melakukan kejahatan. Kembalilah dan beritahu Wang Zhou, jika aula apoteker kekaisaran mengirim orang lagi, matilah. Bab 177, itu pasti hanya rumor. Wang Zhou memang saudara laki-laki Wang Fan, tetua agung aula apoteker kekaisaran. He Jianhe ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia pingsan. Tak lama kemudian, orang-orang dari balai pengobatan datang untuk menggendong Wang Fan, Liu Suang, He Jianmu, dan yang lainnya kembali. Saat mereka digendong, semua orang berlarian seolah-olah mereka tidak dapat berdiri tegak. Tentu saja, orang-orang dari balai pengobatan juga bersusah payah membersihkan kekacauan yang tertinggal di tanah di dekatnya. Di halaman dalam Akademi Tiandou, He Qingze, Guo Wei, Xiao Yong, Lin Xiao, dan yang lainnya tercengang untuk waktu yang lama ketika mereka mengetahui bahwa He Jianmu, He Jianhe, dan yang lainnya semuanya telah dibawa kembali. Yang Xiaotian telah menjinakkan naga banjir. Lin Xiao tergagap tak percaya. Apakah Yang Xiaotian juga seorang penjinak binatang? Kembali pada saat penilaian pendaftaran, dia bahkan memaksa Yang Xiaotian untuk memanggil binatang buasnya. Sekarang melihat ke belakang, Lin Xiao hanya merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Tidak heran binatang buas Zuyan miliknya tidak berani bergerak melawan Yang Xiaotian saat itu. Pastilah Zuyan telah merasakan aura naga banjir itu, itulah sebabnya ia tidak berani menyerang Yang Xiaotian. Xiao Yong juga memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa Yang Xiaotian akan menjadi penjinak binatang yang telah menjinakkan naga banjir yang begitu kuat. Baik Tuan He Jianmu dan Tuan He Jianhe adalah ahli martial venerable tingkat kedua, apakah naga banjir Yang Xiaotian bisa berada pada kekuatan martial venerable tingkat keempat? Martial Venerable lapisan keempat. Sumber.com, diperbarui pada 0 Nu Omicron, S Omicron. He Qingze dan yang lainnya gemetar dalam hati. He Qingze, memikirkan bagaimana ia berulang kali ingin bergerak melawan Yang Xiaotian, tak dapat menahan rasa dingin yang menusuk tulang. Meskipun ia berada di puncak Martial Ancestor, kekuatannya tak ada apa-apanya di hadapan Martial Venerable tingkat keempat Flood Dragon. Itu hanya masalah satu kali cakaran. Tidak, bahkan gesekan cakar pun tidak diperlukan. Mungkin kentutnya saja bisa membuatnya pingsan. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan Yang Xiaotian menjadi jauh lebih damai.
Dia menghabiskan hari-harinya di halaman untuk mengolah 32 volume kekuatan surgawi tertinggi dan 1000 pedang berjalan di langit yang diperolehnya dari harta karun naga surgawi. Ketika dia punya waktu luang, dia akan menemani orang tuanya. Kadang-kadang, Yang Xiaotian juga mengunjungi menara pedang untuk memahami dinding pedang. Para siswa di dalam menara pedang akan melarikan diri saat melihat kedatangan Yang Xiaotian, seperti sebelumnya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam waktu setengah bulan itu, Yang Xiaotian akhirnya membawa kultivasinya ke alam kesempurnaan. Setelah mengolah Skywalking Thousand Swords hingga ke alam kesempurnaan, Yang Xiaotian pergi ke pinggiran kota Kekaisaran Tiandou, memperlihatkan keterampilan surgawi Skywalking Thousand Swords, dan menikmati sensasi terbang tinggi di langit. Selama hari-hari kultivasinya ini, Yang Xiaotian tidak lupa meminta Luo Qing dan yang lainnya untuk terus menyelidiki dan mencari berita tentang roh pedang bawaan. Kini, meskipun dia telah mengolah teknik pedang berbagai aspek dan seni pedang surga yang mengejutkan hingga ke alam kesempurnaan, masih jauh dari cukup untuk membentuk inti emas tingkat atas. Oleh karena itu, dia masih harus terus mencari roh pedang bawaan. Pada saat yang sama, dia juga menyuruh Luo Qing dan yang lainnya bertanya tentang roh asal 5 elemen. Kultivasinya terhadap jejak tangan besar Vajra yang tidak dapat dihancurkan adalah keterampilan surgawi seri emas tertinggi. Jika dia dapat memperoleh roh asal seri emas dan memurnikannya, dia juga akan dapat mengolah jejak tangan besar Vajra yang tidak dapat dihancurkan ke alam penguasaan puncak. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan surgawi tertinggi lainnya. Berkat energi roh naga darah dari Vena roh naga darah, kultivasi seni naga primordial Yang Xiaotian berkembang jauh lebih cepat. Pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum dia bisa menembus lapisan ke-6 Martial King. Untuk membantu Azure Thunder Python dan Black Float Dragon King mengembalikan garis keturunan ke leluhur mereka, Yang Xiaotian memilih teknik klan panjang dari harta karun yang ditinggalkan Hong Feng untuk dibudidayakan oleh kedua binatang itu. Meskipun teknik klan panjang ini tidak sekuat seni naga primordialnya, itu masih merupakan teknik yang sangat kuat dari klan naga kuno. Sementara itu, He Jianmu dan He Jianhe juga kembali ke aula apoteker kekaisaran di Kekaisaran Naga Surgawi. Wang Zhou mendengarkan kedua laporan itu dengan sangat teliti, ekspresinya segelap air yang tenang. Yang Xiaotian berkata, jika balai apoteker kekaisaran kita mengirim lebih banyak orang, mereka akan mati. He Jianmu menundukkan kepalanya, suaranya lemah seperti nyamuk. Tatapan mata Wang Zhou berubah dingin, dasar bodoh. Dia benar-benar berpikir dia bisa menentang balai apoteker kekaisaran kita hanya karena dia memiliki naga-naga di sisinya. Kemudian dia bertanya, berdasarkan penilaianmu, seberapa kuat naga-naga itu? He Jianhe mengingat dan berkata, seharusnya berada di level keempat atau kelima dari Martial Venerable, dan mungkin bahkan berada di level ketujuh. Akan tetapi, bahkan dia tidak dapat memastikan kekuatan pasti Raja Naga Banjir Hitam milik Yang Xiaotian. Karena saat itu, Raja Naga Banjir Hitam hanya menggunakan satu cakar untuk menyerang dan sapuan ekor, tidak memperlihatkan kekuatan aslinya. Wang Zhou memerintahkan dengan suara berat, pergi dan panggil Fang Heng. He Jianmu dan He Jianhe keduanya terkejut. Apakah Tetua Agung bermaksud mengirim Tuan Fang Heng ke kota Kekaisaran Tiandou? He Jianmu bertanya dengan hati-hati. Fang Heng merupakan Martial Venerable puncak tingkat ke-10. Terlebih lagi, dia adalah seorang Martial Venerable tingkat 10 puncak yang sudah setengah langkah memasuki alam kaisar. Wang Zhou berkata dengan dingin, benar, biarkan Fang Heng pergi. He Jianmu dan He Jianhe saling memandang dan akhirnya menanggapi dengan hormat. Setelah beberapa saat, Fang Heng tiba di depan Wang Zhou. Tangkap Yang Xiaotian dan bawa dia kembali, dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Dan Jiaolong itu, cabut urat-uratnya, kupas kulitnya. Wang Zhou berkata dengan tegas, penggal kepala Jiaolongnya dan gantung di atas gerbang kota Kekaisaran Tiandou. Bunuh tanpa ampun siapapun yang berani menghalangi. Fang Heng mengangguk, aku mengerti. Setelah berbicara, dia melesat di udara dan pergi, menghilang di langit dalam sekejap mata. Tidak lama setelah Fang Heng pergi, murid Wang Zhou, Wu Yu datang untuk melaporkan bahwa Master Aula Besar ingin menemui Wang Zhou. Kepala Aula Besar telah mengakhiri pengasingannya. Wang Zhou terkejut. Kepala Aula Alkimia Kekaisaran, Si Yongping,
telah mengasingkan diri beberapa hari ini, memurnikan pil suci. Ya, Master Aula Besar sudah keluar dari pengasingannya sekarang, jawab Wu Yu penuh hormat, lalu ragu-ragu, sepertinya raut wajah Master Aula Besar sedang tidak baik-baik saja. Dia meminta Anda, Guru, untuk segera datang. Datang segera. Wang Zhou mengerutkan alisnya, lalu meninggalkan halaman untuk menuju aula utama aula apoteker. Sesampainya di aula utama, dia mendapati tidak hanya kepala aula Xi Yongping, tetapi juga tetua kedua Chen Nian. Melihat Chen Nian, ekspresi Wang Zhou menjadi gelap, Chen Nian menentangnya di setiap kesempatan. Ketua aula besar, Wang Zhou memberi hormat dengan tinjunya. Xi Yongping menoleh dan menatap Wang Zhou. Wang Zhou, kudengar beberapa hari yang lalu kamu mengirim saudara He untuk menangkap seorang anak bernama Yang Xiaotian dari kota Kekaisaran Tiandou. Mendengarkan pertanyaan Xi Yongping, Wang Zhou menjelaskan, Yang Xiaotian ini tidak patuh hukum dan tidak terkendali. Beberapa hari yang lalu, dia membawa orang-orang ke balai apoteker kerajaan Kekaisaran Tiandou, tidak hanya melukai beberapa apoteker ahli balai pengobatan kita tetapi juga mencuri sejumlah besar bahan obat yang berharga. Namun sebelum dia selesai berbicara, Xi Yongping menyela, mencuri sejumlah besar bahan obat berharga dari balai pengobatan. Kemudian dia memarahi, Wang Zhou, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau benar-benar berpikir balai alkimia kekaisaran adalah milik keluarga Wangmu. Untuk menuduh siapapun sesukamu. Dia terus menegur, Yang Xiaotian, tahun lalu di usia 8 tahun, memenangkan juara pertama dalam kompetisi apoteker negara Laut Surgawi. Dengan bakat alkimia seperti itu, mengapa tidak ada yang melaporkannya kepadaku? Tepat saat Wang Zhou hendak menjawab, Xi Yongping memarahinya lagi, juga, Yang Xiaotian berhasil memurnikan cairan spiritual pembangun fondasi berkualitas tinggi tanpa kuali obat. Mengapa tidak ada yang melaporkan bakat alkimia yang tak tertandingi ini kepadaku? Namun, Wang Zhou dengan tenang menjawab, menyempurnakan cairan spiritual pembangun fondasi berkualitas tinggi tanpa kuali obat. Ketidakmasukakalan seperti itu pasti hanya rumor. Bab 178 sebaiknya kau turun sekarang. Rumor. Chen Nian mencibir, Yang Xiaotian meramu cairan spiritual pembangun fondasi tingkat tertinggi di balai pengobatan di kota Kekaisaran Tiandou tanpa menggunakan kuali obat, disaksikan oleh banyak murid klan dan apoteker yang hadir. Namun, ekspresi Wang Zhou tetap tidak berubah saat dia berkata, terkadang apa yang dilihat orang belum tentu benar. Kemudian, menoleh ke Xi Yongping, dia menambahkan, jika Master Aula Besar tidak memiliki urusan lain, saya akan pergi. Tanpa menunggu jawaban Xi Yongping, dia mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Begitu Wang Zhou pergi, Chen Nian berkata dengan marah, Ketua Aula Besar, Wang Zhou menjadi semakin sombong dengan dukungan Sekte Sky Stepping. Sekarang, dia bahkan tidak menghormatimu. Xi Yongping memperhatikan kepergian Wang Zhou dengan ekspresi muram. Sejak Wang Zhou mendapat dukungan dari Sekte Sky Stepping, sikapnya terhadap Xi Yongping berangsur-angsur berubah. Xi Yongping tahu bahwa Wang Zhou memendam ambisi untuk jabatannya sebagai Grand Master dari Balai Apoteker Kekaisaran. Di masa lalu, Wang Zhou tidak berani menunjukkan niatnya secara terbuka, tetapi dengan dukungan Sekte Sky Stepping di belakangnya, tindakannya menjadi semakin jelas. Wang Zhou punya niat jahat, dan jika dia menjadi Grand Master Balai Apoteker Kekaisaran, Balai Pengobatan Kekaisaran Naga Surgawi dan semua balai pengobatan bawahannya akan hancur. Namun, ketika memikirkan Sekte Langkah Langit yang perkasa, Xi Yongping mendesah dalam hati. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Sekte Sky Stepping telah tumbuh lebih kuat, mampu melawan Kekaisaran Naga Surgawi. Bahkan ada desas-desus bahwa Sekte Sky Stepping bermaksud untuk memusnahkan keluarga Kekaisaran Naga Surgawi dan mengambil alih tempatnya. Kembali dari aula besar ke halamannya sendiri, Wang Zhou disambut oleh muridnya Wu Yu. Tuan, apa yang diinginkan kepala aula besar darimu? Wu Yu bertanya dengan hati-hati. Sumber.com, diperbarui pada N Omicron 0, SO. Wang Zhou mencibir, hanya seorang lelaki tua yang sedang sekarat dan merajuk memikirkan Yang Xiaotian. Membayangkan Xi Yongping menegurnya di depan Chen Nian membuat Wang Zhou semakin tidak senang. Yang Xiaotian, Wu Yu ragu-ragu, haruskah kita menelepon Fang Heng saat itu? Wu Yu berpikir, sekarang Xi Yongping telah mengetahui keberadaan Yang Xiaotian,
tidaklah pantas bagi Fang Heng untuk meneruskan usahanya membunuhnya. Mendengar ini, Wang Zhou menjawab dengan dingin, mengapa memanggil Fang Heng kembali. Sekarang setelah lelaki tua itu tahu tentang keberadaan Yang Xiaotian, itu semakin menjadi alasan Yang Xiaotian harus mati. Dia lalu menyerahkan sebuah token kepada Wu Yu, ambil tokenku dan beritahu Zheng Biao untuk segera pergi ke kota Kekaisaran Tiandou. Dia dan Fang Heng harus bekerja sama dan membunuh Yang Xiaotian untukku secara langsung, tidak perlu membawa Yang Xiaotian kembali. Wu Yu tercengang, bunuh dia secara langsung. Zheng Biao, seperti Fang Heng, berada di puncak martial venerable level 10. Adakah yang menyangka bahwa sang guru akan mengirimkan dua martial venerable di puncak level 10 untuk melenyapkan Yang Xiaotian? Wang Zhou mengangguk, pergi. Wu Yu membuka mulutnya seolah hendak berbicara namun akhirnya memberi hormat dan mundur. Melihat kepergian Wu Yu, Wang Zhou berbalik dan memasuki ruang dalam. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan halaman dan terbang ke arah sekte Sky Stepping. 10 hari berikutnya berlalu. Selama 10 hari tersebut, Yang Xiaotian tetap seperti sebelumnya, mengolah 32 kekuatan surgawi tertinggi dari harta karun naga surgawi di halaman dan mengunjungi menara pedang untuk memahami dinding pedang. Setelah 10 hari, dia telah mencapai tingkat ke-8 menara pedang. Akan tetapi, setelah memadatkan 4 hati pedang, dia masih belum mampu memadatkan hati kelima. Suatu hari, saat Yang Xiaotian tengah mengolah salah satu keterampilan surgawi tertinggi milik klan Long di halaman, tiba-tiba, sebuah kehadiran yang menakjubkan turun ke kota Kekaisaran Tiandou. Kekuatan luar biasa dari kehadiran ini mengirimkan getaran ke seluruh pusat kekuatan di kota Kekaisaran. Apakah ini alam kaisar? Sebuah pusat kekuatan kaisar agung. Saat para penguasa kota Kekaisaran Tiandou berspekulasi dalam ketakutan, sebuah sosok tinggi muncul di atas kota. Itu adalah Grand Master dari Aula Apoteker Kekaisaran, Fang Heng. Beberapa pembangkit tenaga listrik mengenali sosok besar di langit. Berita itu baru saja tersiar ketika berbagai kekuatan di kota Kekaisaran Tiandou terguncang hingga ke akar-akarnya. Segera setelah itu, He Qingze, Guo Wei, Zhong Yun, dan yang lainnya mengetahui kedatangan Fang Heng dari Aula Apoteker Kekaisaran. Itu Tuan Fang Heng. Balai Apoteker Kekaisaran benar-benar telah mengirim Tuan Fang Heng ke sini. Guo Wei sangat terguncang dan tertawa keras, kali ini Yang Xiaotian sudah mati. Meskipun Fang Heng hanya berada di puncak martial venerable 10 kali lipat, reputasinya sangat besar, tidak kalah dari banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Agung. Legenda tentang Fang Heng terlalu banyak untuk dihitung. Dapat dikatakan bahwa Fang Heng adalah jenius pedang Dao yang paling legendaris di antara generasi muda di Kekaisaran Naga Surgawi. Dia juga merupakan apoteker berbakat yang paling legendaris di dunia apoteker Kekaisaran Naga Surgawi. Banyak jenius berlatih keras sepanjang hidup mereka dan masih berjuang untuk mencapai status martial venerable. Namun Fang Heng, yang berlatih kurang dari 40 tahun, telah mencapai puncak martial venerable dan setengah langkah menuju Emperor Realm. Banyak tokoh terkemuka menyatakan bahwa dalam waktu 1 tahun, Fang Heng akan melangkah ke alam kaisar. Seorang kultivator alam kaisar yang berusia 40-an, sungguh menakjubkan, betapa mengerikan. Karena itu, para talenta muda dari berbagai kerajaan di bawah Kekaisaran Naga Surgawi secara fanatik mengabdikan diri kepadanya. Guo Wei adalah salah satu orang yang sangat mengagumi Fang Heng. Ayo, kita akan menuju ke kediaman Yang Xiaotian dan melihat bagaimana Tuan Fang Heng menghadapi Yang Xiaotian. Kata Guo Wei bersemangat. Kemudian, sambil menyeret Lin Xiao dan Xiao Yong, mereka bergegas ke kediaman Yang Xiaotian dengan kecepatan tinggi, karena takut kehilangan momen spektakuler. He Qingze, Tian Meiling, dan bahkan Chen Jun menghentikan kultivasi mereka setelah mendengar bahwa Fang Heng telah tiba dan bergegas ke kediaman Yang Xiaotian secepat yang mereka bisa. Hampir seketika, para tokoh terkemuka dari seluruh kota Kekaisaran Tiandou mulai berbondong-bondong menuju kediaman Yang Xiaotian. Beberapa datang untuk menyaksikan keanggunan Fang Heng yang menawan, yang lain ingin melihat kejatuhan Yang Xiaotian. Fang Heng, melihat para tokoh terkemuka dari berbagai faksi di kota Kekaisaran Tiandou berkumpul, tidak menghiraukan mereka dan berjalan lurus di udara menuju kediaman Yang Xiaotian. Langkahnya tidak cepat, melangkah di langit, selangkah demi selangkah, menuju kediaman Yang Xiaotian.
Setiap kali dia melangkah, riak-riak keemasan bergema di angkasa tinggi. Para tokoh terkemuka di kota Kekaisaran Tiandou tercengang saat melihat pemandangan itu. Mereka tahu betul bahwa meskipun para tokoh terkemuka di alam kaisar dan alam mulia dapat terbang, mereka tidak dapat berjalan di atas langit. Kecuali mereka adalah Kaisar Agung. Namun, Fang Heng telah melakukannya. Tuan Fang Heng benar-benar bakat legendaris dari Kekaisaran Naga Surgawi kita. Kudengar meskipun Tuan Fang Heng berada di puncak martial venerable, dia sebenarnya bisa melawan seorang Kaisar Agung yang kuat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perbedaan antara Kaisar Agung dan Yang Mulia bela diri bagaikan langit dan bumi. Kaisar Agung dapat dengan mudah melenyapkan Yang Mulia dengan satu tangan, namun Fang Heng dapat melawan Kaisar Agung meski hanya berada di level Yang Mulia bela diri, sungguh menakjubkan. Di tengah keterkejutan dan tatapan penuh semangat dari orang banyak, Fang Heng selangkah demi selangkah menapaki langit dan tiba di atas halaman Yang Xiaotian. Sambil menatap ke bawah ke arah Yang Xiaotian yang tengah berkultivasi di halaman bawah, dia berkata dengan suara tenang, "Yang Xiaotian, benarkah begitu?" Pada saat itu, Guo Wei, He Qingze, Tian Meiling, Chen Jun, semua orang telah tiba, semuanya menahan napas. Yang Xiaotian mendongak ke arah Fang Heng yang berdiri tegak di langit, menjulang di atasnya, dan berkata dengan dingin, "Lebih baik kau turun sekarang." Fang Heng ini mengingatkannya pada orang-orang dari Sekte Pedang Naga Penakluk, seperti Jiu Wu dan Lan Yi, di masa lalu. Saat itu, Jiu Wu, Lan Yi, dan yang lainnya juga berdiri di atas, tinggi di atas, menatapnya. Mendengar perkataan Yang Xiaotian yang menyuruh Fang Heng turun, semua orang tercengang, mengira mereka salah dengar. Guo Wei berseru dengan marah, "Siapa gerangan Yang Xiaotian ini? Orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, berani bicara seperti ini kepada Tuan Fang Heng." Bab 179 bunuh mereka semua. Tang Lin yang berada di samping Tian Meiling mendengar Yang Xiaotian memberitahu Fang Heng untuk berguling ke bawah dan ikut berkata dengan marah, "Yang Xiaotian, seorang raja bela diri biasa, berani bersikap kurang ajar terhadap Tuan Fang Heng. Tidak bisa dimaafkan." Namun, Chen Jun menggelengkan kepalanya. Yang Xiaotian ini, sama seperti saat pertama kali bertemu dengannya, masih sangat sombong. Sayangnya, kali ini Yang Xiaotian bertemu Fang Heng dari Aula Apoteker Kekaisaran. Bahkan Fang Heng pun terkejut, status macam apa yang dimilikinya. Bahkan para kepala keluarga besar di Kekaisaran sangat sopan kepadanya. Dan sekarang, seorang siswa kelas 1 dari Akademi Tiandou, setelah membuka mulutnya, benar-benar memintanya untuk berguling ke bawah. Menyuruhku berguling ke bawah. Suara Fang Heng masih tidak terdengar riak, "Junior bodoh, panggil saja naga banjir milikmu itu. Aku akan mengupas uratnya, mengupas kulitnya, memenggal naga banjirnya, dan menggantungnya di atas gerbang kota Kekaisaran Tiandou. Setelah itu, aku akan mengantarmu kembali ke Aula Apoteker Kekaisaran untuk dihukum." Suara Fang Heng bergema di kota Kekaisaran Tiandou. Tepat saat Fang Heng selesai bicara, tiba-tiba sebuah sosok muncul dari kejauhan dan melesat mendekat. Meskipun orang itu belum tiba di kota Kekaisaran Tiandou, aura sombongnya menyerbu ke depan bagaikan ombak yang bergulung-gulung, membanjiri kota Kekaisaran Tiandou. Semua orang terkejut dan menoleh, ternyata pendatang baru itu adalah seorang pria jangkung dan kekar. Itu Tuan Zheng Biao dari Balai Apoteker Kekaisaran. Tian Meiling terkejut. Zheng Biao. Mendengar nama ini, semua orang sangat terguncang. Zheng Biao, seperti Fang Heng, adalah legenda Kekaisaran Naga Surgawi, dan reputasi Zheng Biao tidak kalah dari Fang Heng. Aula Apoteker Kekaisaran sebenarnya telah mengirim Tuan Fang Heng dan Tuan Zheng Biao ke sini. Kerumunan itu bergemuruh karena terkejut. Fang Heng juga terkejut, dia tidak menyangka Zheng Biao akan datang juga. Dalam sekejap mata, Zheng Biao tiba di atas kediaman Yang Xiaotian dan berdiri di samping Fang Heng. Tuan Wang Zhou berkata, "Yang Xiaotian telah melukai seorang pengurus balai apoteker kerajaan dengan parah, dan telah memprovokasi balai apoteker kerajaan, kejahatannya pantas dihukum mati." Kata Zheng Biao dengan dingin. Pelayan yang dia maksud adalah He Jianmu dan He Jianhe. Pantas mati. Mendengar perkataan Zheng Biao, suasana menjadi makin heboh. Guo Wei, Lin Xiao, Xiao Yong, dan yang lainnya semua menunjukkan wajah gembira.
Jika saat ini ada orang yang paling menginginkan kematian Yang Xiaotian, tidak diragukan lagi orang itu adalah Guo Wei. Tang Lin, mendengar Zheng Biao menjatuhkan hukuman mati pada Yang Xiaotian, tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Tian Meiling, mengetahui bahwa Tian Meiling masih ingin membawa Yang Xiaotian ke aliansi pedang. Saudari Tian, haruskah kita menyelamatkan Yang Xiaotian? Tanya Tang Lin. Tian Meiling menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, bahkan jika aku ingin menyelamatkannya, aku tidak bisa. Yang datang adalah Fang Heng dan Zheng Biao. Bahkan jika dia berbicara, Fang Heng dan Zheng Biao tidak akan menunjukkan wajah apapun padanya. Kecuali paman keduanya datang sendiri. Fang Heng mendengar Zheng Biao menyampaikan perintah Wang Zhou untuk membunuh Yang Xiaotian dan mengerutkan kening, lalu berkata, kalau begitu, lakukan saja. Dia tidak berkenan membunuh seorang Martial King Rilem. Zheng Biao bersenandung tanda setuju, tanpa berkata apa-apa lagi, dan dengan ganas menghantam dengan telapak tangannya ke arah Yang Xiaotian. Jejak telapak tangan raksasa jatuh dari langit yang tinggi. Jejak telapak tangan ini, disertai gumpalan awan badai yang bergerak, sesungguhnya mengandung kekuatan kesengsaraan surgawi. Kekuatan dahsyat dari kesengsaraan surgawi menyelimuti kediaman Yang Xiaotian. Semua budak Yang Xiaotian di bawahnya tidak bisa menahan rasa takut. Itu adalah telapak tangan kesengsaraan surgawi. Seorang pakar berseru, di Kekaisaran Naga Surgawi, dengan banyak sekte dan banyak kekuatan surgawi tertinggi, tetapi di antara banyak kekuatan surgawi tertinggi di Kekaisaran, telapak kesengsaraan surgawi pasti dapat menduduki peringkat 100 teratas, kekuatannya sangat hebat. Semua orang tidak menyangka Zheng Biao akan menggunakan telapak kesengsaraan surgawi segera setelah dia bergerak. Tampaknya Zheng Biao ingin membunuh Yang Xiaotian secepat mungkin, untuk menghindari komplikasi yang tidak terduga. Di bawah kekuatan telapak tangan kesengsaraan surgawi Zheng Biao, tanah kediamannya mulai retak. Tepat saat telapak tangan kesengsaraan surgawi hendak menyerang, tiba-tiba dari belakang Yang Xiaotian, Raja Naga Banjir Hitam muncul, sebesar gunung. Raja Naga Banjir Hitam mendengus dingin, dan cakar naganya menyerang. Tanpa menggunakan keterampilan surgawi yang terlihat, kekuatan cakar naga itu menghancurkan telapak kesengsaraan surgawi yang tangguh. Kemudian, cakar Raja Naga Banjir Hitam meneruskan serangannya yang tiada henti, menuju langsung ke arah Zheng Biao. Zheng Biao sudah siap dan setelah melihat Raja Naga Banjir Hitam menyerang, dia mencibir, waktu yang tepat. Hari ini aku akan menyembelihmu dan memanggang dagingmu untuk menemani minumanku. Dengan kata-kata itu, sebuah pedang naga raksasa muncul di tangannya. Tebasan pembunuh naga, aku akan memotong cakarmu terlebih dahulu. Saat ia menebas, aura pedang mengerikan yang membawa kekuatan penghancur mendarat di cakar Raja Naga Banjir Hitam. Dentang, pedang naga menghantam cakar naga. Cahaya terang memancar keluar. Namun, wajah Zheng Biao berubah drastis. Karena pedang naga miliknya seakan telah menghantam gunung naga yang tak tergoyahkan, jangankan untuk memotong cakar naga, dia bahkan tak dapat mematahkan sisik naga yang ada di gunung itu. Terlebih lagi, kekuatan pantulan yang mengejutkan menyebabkan tangannya sakit hebat, dan pedang naga terlepas dari genggamannya, terbang ke udara. Tatapan mata Raja Naga Banjir Hitam tampak dingin dan acuh tak acuh saat cakarnya terus menyapu ke arah musuh. Fang Heng sama tercengangnya, tanpa sempat berpikir, dia tiba-tiba melemparkan kedua tinjunya ke arah cakar Raja Naga Banjir Hitam. Tinju pemecah kekosongan. Kekuatan dari Void Breaking Fist begitu kuat bahkan melampaui Heavenly Tribulation Palm. Sebuah tinju menghancurkan kekosongan. Ruang itu tampak terbuka akibat sebuah rongga besar. Kekuatan tinju itu menembus rongga dan menghantam cakar naga. Namun, Fang Heng dan Zheng Biao segera melihat kekuatan tinju penghancur kekosongan meledak seperti kembang api saat bersentuhan dengan cakar naga, dengan serangan cakar itu yang tak henti-hentinya. Melihat cakar naga yang bagaikan gunung itu turun, wajah Fang Heng dan Zheng Biao akhirnya berubah drastis, dengan panik mengeluarkan kekuatan penuh mereka dalam serangan, tidak berani menahan diri sedikit pun. Namun sia-sia, gabungan kekuatan penuh serangan mereka tetap tidak mampu menggoyahkan cakar naga itu, dan dalam sekejap, cakar itu mengenai mereka berdua. Kedua lelaki itu jatuh ke ujung jalan bagaikan bintang jatuh, sambil terus-menerus menimbulkan suara gemuruh. Apa? Mata indah Tian Meiling dipenuhi rasa tidak percaya. Guo Wei, Chen Jun, He Qingze,
dan lainnya semua memasang ekspresi terkejut. Fang Heng dan Zheng Biao, dua martial venerable tingkat 10, menggabungkan kekuatan dalam serangan gabungan, namun mereka tidak dapat menghentikan naga banjir di samping Yang Xiaotian. Bukankah dikatakan bahwa naga banjir di samping Yang Xiaotian hanya berada di lapisan keempat atau kelima alam martial venerable? Yang Xiaotian melancarkan jurus 1000 pedang berjalan di langit, mengayunkan pedangnya ke angkasa dan berdiri tegak, menatap ke arah Fang Heng dan Zheng Biao yang telah jatuh di ujung jalan, dan berkata dengan acuh tak acuh, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Saat Yang Xiaotian berbicara, seakan-akan angin utara yang dingin bertiup, membekukan semua orang sampai ke tulang. Fang Heng dan Zheng Biao merasakan bayangan di atas kepala dan mendongak untuk melihat Raja Naga Banjir Hitam, yang tanpa sadar telah tiba di atas mereka, dengan cakarnya turun. Keduanya menjadi sangat marah dan ketakutan, yuan sejati di seluruh tubuh mereka beredar saat mereka menyerang sekali lagi. Namun sebelum kekuatan mereka bisa melonjak, mereka telah dihancurkan sepenuhnya oleh cakar naga itu. Ketika cakar naga itu menghantam tanah, bumi bergetar hebat dan retakan mengerikan pun muncul. Meskipun Fang Heng dan Zheng Biao nyaris terhindar dari kekuatan penuh cakar naga itu, mereka terhempas oleh batu-batu yang dilontarkan dari tanah. Namun, itu belum semuanya. Ekor besar Raja Naga Banjir Hitam menyapu, mengenai Fang Heng dan Zheng Biao, membuat mereka terbang seperti bola meriam, menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Raja Naga Banjir Hitam membuka mulutnya, dan api naga hitam menyembur keluar. Fang Heng dan Zheng Biao menjerit kesakitan, dan ketika api naga hitam itu menghilang, area tempat kedua pria itu berada telah berubah menjadi abu. Bab 180 Aku ingin memusnahkan 9 klan Yang Xiaotian. Di tengah abu, dua mayat hangus tergeletak. Kenapa dikatakan setengah mayat? Karena Fang Heng dan Zheng Biao belum sepenuhnya mati. Mereka hampir tidak bernapas. Melihat kedua lelaki itu, yang sudah diambang kematian, Raja Naga Banjir Hitam tidak menunjukkan emosi apapun saat cakarnya turun lagi, dengan mudah mengiris baju besi di tubuh mereka. Fang Heng dan Zheng Biao tidak punya kekuatan lagi untuk melawan dan membiarkan cakar naga yang tajam menembus langsung dada mereka. Saat Raja Naga Banjir Hitam mengangkat cakarnya, kedua pria itu sudah berada di ambang kematian. Meskipun demikian, masih ada sedikit tanda kehidupan di dalam diri mereka. Yang Xiaotian mendarat di hadapan kedua lelaki itu, sebilah pedang tajam muncul di tangannya, lalu dia tikamkan ke tenggorokan Fang Heng sebagaimana yang dilakukannya kepada Zhang Hao dari Sekte Mohe Divine, inci demi inci pedang itu terbenam hingga muncul dari tengkuknya. Darah terus merembes sepanjang bilah pisau. Kali ini, Yang Xiaotian tidak mencabut pedangnya melainkan menghunus pedang tajam lain dan menusukkannya ke tenggorokan Zheng Biao hingga keluar dari tengkuknya. Suatu hari nanti, suruh Wang Fan dan Liu Suang datang untuk mengambil jenazah mereka, kata Yang Xiaotian dingin. Sumber.com, diperbarui pada N000C Omicron. Sekarang, Fang Heng dan Zheng Biao belum sepenuhnya mati, namun suatu hari nanti, saat darah mereka habis, mereka akan mati. Yang Xiaotian menggunakan Skywalking Thousand Swords untuk kembali ke kediamannya. Semua orang yang melihat Fang Heng dan Zheng Biao tertusuk pedang ke tanah merasa terkejut. Fang Heng merupakan jenius alkimia paling legendaris di antara generasi muda Kekaisaran Naga Surgawi, dan juga jenius Dao Pedang paling legendaris. Ia ditetapkan menjadi Martial Venerable Peak yang termuda. Dalam waktu 1 tahun, dia akan berhasil menembus alam Kaisar Agung. Saat itu, dia akan menjadi Kaisar Agung termuda di Kekaisaran Naga Surgawi. Namun kini, dia akan mati di sini, tanpa harapan untuk mencapai kerajaan Kaisar. Hal yang sama terjadi pada Zheng Biao. Namun tidak ada seorang pun yang berani maju untuk menyelamatkan Fang Heng dan Zheng Biao. Meskipun ada banyak master dari balai pengobatan di antara kerumunan, tidak seorang pun berani melangkah maju. Guo Wei memperhatikan Fang Heng yang terbaring lemah, berdarah terus-menerus, di ambang kematian, dan merasakan sesuatu dalam dirinya runtuh, dia sudah tidak berdaya lagi. Selama ini, Fang Heng merupakan gunung yang tak terjangkau di dalam hatinya, tetapi kini, gunung itu tergeletak di sana, tak mampu bangkit lagi. Semua ini karena satu orang. Yang Xiaotian. Menyaksikan Yang Xiaotian kembali ke kediamannya, Guo Wei dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan kebencian. Tian Meiling,
He Qingze, Chen Jun, dan yang lainnya juga sama-sama terguncang. Jika ada orang lain di antara Martial Venerable yang terbaring di sana, mereka tidak akan begitu terkejut, tetapi yang terbaring di sana adalah Fang Heng dan Zheng Biao. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua sudah setengah langkah memasuki alam kaisar. Dan mereka pasti akan mencapai alam kaisar di masa depan. Namun sekarang mereka hampir mati di tangan Yang Xiaotian. Mereka memandang Raja Naga Banjir Hitam, yang masih menjulang di langit bagaikan gunung besar, dan merasa sulit mempercayai bahwa binatang gunung Yang Xiaotian berasal dari alam kaisar. Bagaimana Yang Xiaotian, yang hanya seorang raja bela diri biasa, berhasil menundukkan binatang ganas dari alam kaisar? Bagaimana dia melakukannya? Bukan hanya mereka bertiga saja yang bingung, tetapi semua orang yang hadir pun bingung. Yang Xiaotian tidak memedulikan kerumunan di luar, sebaliknya, dia terus berlatih pedang Dao di halaman. Tidak ada seorang pun di luar yang pergi. Semuanya sunyi. Angin kencang menyapu pasir dan tanah, tak henti-hentinya mengalir ke mulut Fang Heng dan Zheng Biao. Wajah dan tubuh mereka terkubur dalam debu berulang kali. Di aula apoteker kekaisaran, Wang Zhou baru saja kembali dari sekte Sky Stepping dan hendak berkultivasi ketika muridnya Wu Yu berlari masuk, panik dan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Zhou merasa bingung, bertanya-tanya mengapa muridnya yang biasanya tenang kini berada dalam keadaan panik. Tuan, Fang Heng dan Zheng Biao telah meninggal, kata Wu Yu dengan suara yang hampir menangis, seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dia tengah menanggung siksaan yang mengerikan. Apa katamu? Wang Zhou merasakan pikirannya bergemuruh, matanya melotot lebar, dan dia hampir pingsan. Wu Yu gemetar ketakutan, naga banjir di samping Yang Xiaotian, dia bukan seorang Martial Venerable, dia berada di alam kaisar, makhluk kuat dari alam kaisar. Alam kaisar, mulut Wang Zhou menganga, dan pikirannya menjadi kosong. Seorang raja bela diri seperti Yang Xiaotian telah menaklukkan binatang buas dari alam kaisar. Suara Wu Yu bergetar lagi, naga banjir itu tidak membunuh Fang Heng dan Zheng Biao. Sebaliknya, ia membiarkan mereka setengah hidup, dan Xiaotian menggunakan pedangnya untuk menusuk leher mereka dan memaku mereka di jalan-jalan kota kekaisaran Tiandou, membiarkan orang-orang kota menyaksikan mereka perlahan-lahan mati kehabisan darah. Tangan Wang Zhou mengepal erat, tatapan matanya memancarkan hawa dingin yang menakutkan saat dia meraung seperti binatang buas yang terluka. Yang Xiaotian, dasar anjing sialan, kalau aku, Wang Zhou, tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Baik Fang Heng maupun Zheng Biao, keduanya merupakan bawahannya yang cakap, para jeniusnya yang paling berharga, yang dianggapnya sebagai miliknya sendiri dan telah mencurahkan seluruh sumber daya balai pengobatan ke dalam kultivasi mereka. Mereka berada di ambang terobosan ke alam kaisar. Sekarang, mereka sudah mati. Dibunuh oleh raja bela diri biasa seperti Yang Xiaotian. Bagaimana mungkin Wang Zhou tidak membenci, tidak marah? Memikirkan kematian Fang Heng dan Zheng Biao, Wang Zhou merasakan sakit hati yang mendalam. Aku akan memusnahkan 9 generasi Yang Xiaotian. Aku akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan Yang Xiaotian, Wang Zhou menyatakan dengan niat membunuh yang kuat di matanya, giginya terkatup. Wu Yu melihat niat membunuh tuannya untuk pertama kalinya. Namun, dia juga tahu pentingnya Fang Heng dan Zheng Biao bagi gurunya. Tuan, naga banjir di sisi Yang Xiaotian sangat kuat. Dia mungkin sudah berada di tingkat kelima atau keenam Kaisar Agung, kata Wu Yu hati-hati. Bahkan mungkin lebih dari itu. Kalau mereka hendak membunuh Yang Xiaotian, mereka harus mengirim seseorang yang setidaknya berada di puncak Kaisar Agung atau ahli alam suci. Tetapi makhluk sekuat itu tidak berada dalam kekuasaan Wang Zhou. Lagi pula, Wang Zhou hanyalah seorang tetua agung dari Aula Apoteker Kekaisaran dan bukan Master Aula Agung dari Aula Alkimia Kekaisaran. Wang Zhou menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan amarah yang membara di dalam hatinya. Sebentar lagi, aku akan menguasai Aula Apoteker Kekaisaran, naik ke posisi Kepala Aula Agung. Hanya dengan begitu, tidak membantai Yang Xiaotian dan memusnahkan 9 generasinya tidak akan meredakan kebencian di hatiku. Begitu dia menguasai Balai Apoteker Kekaisaran, seluruh penguasa Balai Alkimia Kekaisaran akan melayaninya. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan penuh Balai Alkimia Kekaisaran, dia masih tidak akan mampu membunuh Yang Xiaotian.
Masalah Fang Heng dan Zheng Biao segera menyebar ke telinga beberapa sekte tertinggi dalam Kekaisaran Naga Surgawi, tentu saja menyebabkan keributan yang tidak kecil. Sehari kemudian, Wang Fan dan Liu Suang akhirnya berani muncul, dengan gugup mengumpulkan jasad Fang Heng dan Zheng Biao, tetapi saat mereka melihat Raja Naga Banjir Hitam yang tinggi di langit, mereka begitu cemas hingga merasa seolah-olah mereka akan mati. Tangan mereka menegang saat menyentuh tubuh kaku Fang Heng dan Zheng Biao. Akan tetapi, pedang yang Xiao Tian masih tertusuk di tenggorokan Fang Heng dan Zheng Biao, mereka tidak mungkin membawanya kembali seperti itu. Mungkin karena tangan mereka begitu kaku, ketika mereka mencoba mencabut pedang dari tenggorokan Fang Heng dan Zheng Biao, mereka tidak dapat melakukannya pada awalnya. Setelah susah payah, mereka akhirnya mencabut pedang dan hendak mengambil kembali jasad Fang Heng dan Zheng Biao ketika Yang Xiao Tian muncul di belakang mereka tanpa mereka sadari. Kembalilah dan beritahu Fang Zhou, jika dia berani mengirim seseorang lagi, aku akan secara pribadi pergi ke aula apoteker kekaisaran dan menghancurkan telurnya.